Yes, kita kembali di live pojok debat. Let's go. Let's go. Halo. Dibikin live karena harus menjaga kesehatan. Betul. Dari pagi live rek sampai subuh. Betul. Kalau kita modelnya tappingnya habis dohor. Berarti tidur cuma dapat berapa jam? 3-4 jam. Nggak sehat. Jadi mohon maaf kalau sebulan ke depan ini sama World Cup lebih sering live kayak gini. Bener, dan Tapi kayaknya kalau lu suka tap layarnya. tap layarnya. Di situ di bawah kanan ada, bawah kiri ada scan QR buat sawer biar bisa kita ngobrol sama penggemar Gromboys dan juga kita di sini ada Oleh Alatas, Betul. Basya Nosbol dan juga ponakan Haji Namong yang menggantikan Karim sementara karena Karim ada pembantunya pokoknya ada urusan pembantunya dari rumah. Ada urusan HIPMI bilateral ke Asia Pasifik di dapur rumahnya dia. Alias Maya sendirian. lagi ngurusin konferensi Asia Afrika levelnya. Iya lah, KTT. Nah, sebelum itu kalian bisa tuh tap layar kayak yang lain dan juga kalau mau sawer di situ ada barcode-nya dan juga Wembley, boleh San Wembley-nya di. Oh, Wembley ini kan bukan main-main ya. Nah, buat Ronaldo juga ntar malam sebelum main menurut gua pakai Wembley harusnya. Karena ini menahan pressure. Jadi lu kalau pakai Wembley selain badan lu wangi, psikologi lu akan terbantu menjadi lebih baik. Bener. Jadi pressure di luar sana akan terdegradasi dengan Wembley. Nah. Kalau perlu seperti Wembley, tenang pikiran lu karena Khususon wangi. Ronaldo. Khususan Ronaldo malam ini. kita akan mereview dan juga ada tipis-tipis. ada lagi Gi. Apa tuh? Hype. Oh, hype. Nah. Tapi kalau hype di live bisa nggak ya? Nanti pas jadi video Pas ini jadi kan video tonton di nih. hype. Pas Oh, jadi iya. video. Hype nanti. Tolong di Bener, hype di karena hype. kalau lu emang senang sama Grombol, hype itu sekarang metanya YouTube. Betul. Jadi untuk ngegenjot algoritmanya channel Betul. Grombol, lu bantu hype. Betul. Ah, betul. Dan tambahan lagi dikit Discord dan juga Telegram kalau kalian mau join bisa klik link di bio di bawah YouTube Grombol. Oke. Ini apa nih kelalaian soal sholat? Kok udah soal sholat nih? Si Agil non konteks. Non konteks. Apa ada konteksnya kah? Gak ada, semua di sini kan sholat. Hah? Gue harus selesai asar gue tadi. Oh. Ada yang nanya tuh harga Wembley berapa, Bang? Harga Wembley coba cek aja di situ, mungkin lagi ada promo-promo ya kan. Oke, kita akan review match yang udah dijalanin dan juga akan preview tipis-tipis mengenai big match yang ada di Lebaran Bola kali ini. Kita ke match pertama yang akan kita review karena sebelumnya kan di grup F terakhir ya. HIJK LF ABCD. MPL. Enggak, Enggak, terakhir kita bahas F. Oh, terakhir kita bahas ya. Sekarang G berarti. 1 juta. Enggak, membentuk seperti itu. Fuck you. Langsung aja dagingnya Babang Grombol, Messi adalah GOAT, memang sudah GOAT dari 2022. Dari sebelum hat-trick udah good. Jadi hat-trick itu tidak merubah apa-apa sebetulnya. Mr. Ole's voice is small kata orang Korea. Chuyung Park. Nah, bukan. Dia ngomong. Coba di monitor dimainin dong gitu. audionya. Kwang Dong In itu. Dan gue selalu korban ya di Grombol nih. Selalu dapat. Nggak, mungkin karena Korbannya suara selalu lu emang gue. kecil kali. Dari zaman Iya. menurut lu suara gue kecil. Ya dibandingin kita suara lu paling kecil sih. Oh gitu. Iya, ditambah mic-nya mungkin. Ya kan harusnya bisa diatur sama orang audio kan. Oh kalau oleh digenjot kan gitu kan. Iya kan harusnya bisa begitu. Maksudnya oleh digenjot tuh gimana ya? Enggak suara Audionya. Benggong. Iya. Kita otak kita kemana-mana Pak Ma. Otak lu Amin Yamal. Oke, review match pertama. Ini ada Belgia yang 1-1 melawan Mesir yang mana sebenarnya di pertemuan sebelumnya 2022 ternyata Mesir ngalahin Belgia 2-1. Benar. Dan di sini Lukaku hampir menjadi pencetak gol tercepat sebagai pemain pengganti. Benar. Tapi sayangnya Sayang, seribu sayang. 1000 sayang dihitungnya sebagai on goal. Kita in game sedikit. Yang lo lihat dari game ini mungkin dikasih 70% 80% keseruan dari Ya. overall World Cup. Menurut Ence? Gue highlight paling menarik adalah posisi Mo Salah yang gue idam-idamkan di Liverpool. Exactly. Gue dari Arne Slot musim lalu, gue udah ngomong ini orang masih ada playmakingnya ngeri. Kenapa sih harus main di flank? Kenapa sih harus main yang menggunakan energi dan kaki dia? Yup. Ya kan? Dia masih punya otaknya, dia masih punya tekniknya gitu kan. Dan ternyata pelatih Mesir lebih pintar daripada Arne Slot. Iya. Dan itu menjadi kunci bisa ngedapetin poinnya sih Mesir gitu loh di game itu. Kalau soal Lukaku, menurut gue Belgia nih memang Lukaku nih bukan main buruk ya menurut gue ya. Iya. Dia sempat top 5 striker di dunia. Mungkin hari ini masih top 10 striker di dunia gitu loh. One of the biggest what if sih menurut gue. Hah? Iya. Maksudnya dengan postur tubuh yang dia punya, ya memang dia kadang-kadang kalau dribbling tuh ada agak ini ya, belaya. Cuma Haaland pun juga begitu kan. Menurut gue tuh dia bisa sebenarnya. Kalau lihat golnya juga banyak banget sebenarnya kan. Cuma dia bisa lebih gitu. Dia tuh bisa sebenarnya secara quantity goal tuh bisa
Bisa Iya. ceilingnya tinggi Cuma lagi. cuma nih orang ada bala-balanya. Karena Balanya banyak nih orang. Nah kenapa itu? Gara-gara rekan Steamnya kah? Hah? Atau apa? Kayak gara dulu ke MU tuh Hah? main sama Pogba. Enggak, dia kayaknya Nggak nggak ngerti dapet gue. nggak dapet partner di timnya yang Orang dia dulu- nggak pernah setia di suatu tempat. Iya, Gimana? dia Anelka lah hitungannya. Dia- Enggak, Buat Anelka Anelka nggak buat orang gaduh. seneng, orang semua seneng sama Anelka. iya, Lu iya. nanya klubnya dia semuanya seneng. Seneng, Iya. City seneng. Kalau dia buat gaduh jatuhnya. Iya buat gaduh dia. Terus itu komen pada bahasa Inggris semua. Kayak Iya, pada komennya belajar bahasa semua Inggris. ya. Nggak apa-apa udah. Nggak usah- Oh iya bisa dirubah tuh. Nggak lagi. Bisa diubah. Oke, terus Waktu itu si Gover bahasa Jepang malah. Lanjut ya. Di sini di Belgia kita lihat gimana KDB hampir juga peluang. Tiang tuh yang free kick dan juga Banyak dia. banyak peluang dari Belgia juga, tapi nyatanya yang bisa efisien justru Mesir di menit awal cetak gol dengan itu bisa dibilang golazo. Iya. Bisa dibilang golazo itu. Golazo. Kaget itu menit berapa 19 kalau nggak salah. Kasur si kasur. Iya. Di sini juga Ole udah mention Mo Salah sebagai playmaking. Iya. Kita ke Basya, lu setuju nggak sama argumen Ole kalau sebenarnya Salah ini dari awal harusnya sebelum dia sunset di Liverpool dia masuk ke nomor 10. Gue setuju. Sebenarnya gini, kalaupun dia mau dimainin wide, itu dia nggak bisa main sendiri. Dia Yap. perlu orang seperti Trent yang bisa ngakomodir long pass-nya. Karena kalau lihat season sebelumnya, ketika dia benar-benar panen gol itu, Trent, gue lupa statistik fixnya, tapi Trent itu berperan lebih dari 60% dari golnya tuh Mo Salah, Ya. umpan-umpannya. Tapi ketika lo nggak punya seseorang yang seperti itu, yang main lebih inside, lebih playmaking, itu satu hal yang lebih baik. Yap. Bang Dodo, Bruno Bernardo kalau nggak dapet tahun ini Bismillah 2030 OTW Arab. Oke, thank you Jaki Khairuddin. Kita lanjut ya ke Bruno Belgia. Bernardo kalau nggak dapat World Cup maksudnya. Iya. Dia lanjutin ke 2030. Oh, siapa ya? Dodo. Iya. Ada gila-gila. Ada gila-gila. Karena Gila-gila. Dodo kan 2030 kan ketemunya di Portugal, tuan rumah. Sekarang aja. Advantage dia ngerasa. Kalau dia gagal, Ada gila-gila emang. Sekarang kesempatan mainnya udah belum tentu. Enggak kalau sampai 2030 sih. jatuhnya apaan? Sedeng. God paling orang paling Sedeng. Badan Nggak gue tahu. 28, Pak. greatest oleng all time. Jatuhnya maksa masuk kantor. Iya. Lo umur badannya masih 28 tahun loh. Iya. Loh iya, tapi semua itu ada akhirnya, Bro. Dia umur 28, kalau timbang umur 35. Iya. Semua ada masanya. Setiap masa ada Setiap masa orangnya. ada orangnya. Wal asr demi masa. Iya. Tuh, ada di Quran Ronaldo. Gitu. Jaki Khairuddin makasih. Enggak, lagian Ronaldo kan nggak ngomong gitu, lu dihasut komen tadi ya, Mak. Iya. Sawe Ronaldo apa-apa gitu. Apa mah? Oke, kita in game lagi. Belgia Mesir. Kita lihat di mana Jeremy Doku kita kasar. Jeremy Doku dipasang di kanan karena mau akomodir si Trossard di kiri. Iya, Karena nggak bisa dua-duanya di overload di kiri. Tapi ujungnya Doku pindah ke kiri. Ujungnya dong gue benar kiri. Lo ngelihat dinamika seperti ini tuh gimana? Ini gue di luar bias ya. Menurut gue Trossard lebih baik daripada Doku di match itu. Oke. Gue nonton 90 menit game. Karena dan dia di kanan, faktanya, Maler. ntar dulu. Karena tapi dirubah abis itu. Posisinya dirubah. Ini dirubah. Tapi Trossard juga banyak main di kanan. Free roam kok mereka pindah-pindah. Dan nyatanya pelatih lebih milih Doku duluan yang keluar daripada Trossard. Dari situ bisa kelihatan tuh peran Trossard lebih penting. Tapi gue gak mau bahas itu lah. Kurang bagus juga tapi Trossard main. Enggak mungkin Trossard punya fungsi-fungsi lain kan. Kayak out of the ball-nya lebih bagus Trossard. Capping. Enggak, bukan sifat apa fundamental sepak bola yang mungkin secara tim lebih dibutuhkan tuh si Trossard punya tuh. Defense-nya, apanya. Dan Doku kemarin lebih kebaca. Kayaknya mereka dikasih instruksi sama pelatih buat ngeduain Doku terus. Benar-benar diduain terus Doku. Nggak ada kesempatan ngebelut dia kemarin. Enggak, emang basicnya Doku dari dulu pas lagi dia tiba-tiba lagi spike-nya udah diduain sama wingback semua. Udah diduain. Kan kalau Minyamal bisa 4. Sianeh diduain mulu. Diduain mulu Sian. Justru di Belgia yang menarik si Nggoy sebenarnya. Nah, itu tuh. Itu kayaknya ini anak cawang deh. Anak Iya, Nggoy, namanya. namanya bukan Nggoy, itu nama panggung tuh. Nathan Iya. Nggoy. Namanya Abdul Latif. Sama satu lagi Nggoynya bagus, Tuh. cuman Courtois-nya kemarin. Nathan Nggoy dia orang nih Lille. dari Lille ya. Yeah. Umur 23 tahun, harganya murah. Memang World Cup ini banyak klub-klub yang nahan transfer untuk ngelihat nih. Yap. Begini-beginian nih, thrift shop di World Cup nih, ya kan? Iya. Pasar Senen nih. Thriftingannya. Iya. Iya. Kenapa bukit tuh kalau HP colongan? Blok E, ukuran gede. Nah, Nathan Nggoy boleh nih.
jembatan value-nya hitam dapet Jatinegara, nih. ada Ndoye Iya. di situ. Ngoy, bukan Ndoye. Ndoye winger Swiss. Iya, beda. Enggoy ini Enggoy. Iya. Enggoy sih cawak. Tapi soal tadi kita ngomong juga, tadi apa ya? Tadi pas sebelum ke Ngoy apa ya? Trossard. Bukan abis itu. Doku. Kiper Courtois. Courtois. Padahal cadangannya bagus-bagus tuh. Iya. Karim ngamuk-ngamuk tuh. Iya, katanya harusnya Lamens tuh. Mm-mm. Kenapa sih Courtois nggak? Tapi lu juga jangan ngejudge Courtois satu game lah. Enggak, Prematur enggak ngejudge. Cuman di game enggak tahu kenapa kita enggak pernah ngeliat Courtois jelek loh. Gue belum pernah selama gue Lah kan belum baekan sama De Bruyne. Nah, mungkin gara-gara itu Kegagalan Belgia itu karena dua hal. Gue ngeliat. Seleknya Courtois, De Bruyne dan balae Lukaku. Iya sih. Dan ketiga pensiunnya Hazard. Gitu. Pensiunnya Hazard ada Iya. impact. Iya lah. Dia terlalu Torgan. Torgan. Eden. Ngaruh. Gua kemarin lihat foto nggak bohong ya, lihat foto. Satu bingkai golden eranya Belgia. Ada yang nulis pakai tulisan the real golden era itu cuma satu orang yang warna cuma Hazard. Sisanya batang kayu. Ngeri. Enggak berlebihan juga. Itu berlebihan. Kan di situ ada KDB, Pak. Jenderalnya siapa? KDB apa dia? Vincent Jadi Kompany era itu kan KDB. Jenderalnya dia apa KDB? Nggak usah era-era. Jenderal Hazard. Ya udah. Tapi kaptennya Vincent Kompany, Gua nanya jenderal. Alderweireld. Kaptennya Hazard gimana sih lu? Lu bukan Kompany. Cek. Hazard. Ayo. Kaptennya Hazard. I put my money di semua rekening gue taruh meja. Ayo. Ya oke lah di situ. Juga Vincent Kompany respect lah karena bentar doang kan akhirnya main dalam lagi. Ya udah. Oke, kita ke Mesir dikit ya. Omar Marmus dan Muhammad Salah. Kelamaan gak sih nih game Nggak, beginian dikit, lu? satu aja. Oh. Lo lihat video yang Omar Marmus nggak? Markus Enggak. parah sih. Yang video yang dia ngomong Mesir, lo inget siapa? Inget gue sendiri. Itu kan ada ego dari Oh, seorang ada striker. gitu. Iya. Lo ngelihat di game ini dia justru kawin apa enggak gitu? Basya deh. Iya menurut gua dengan tadi Mo Salah lebih dekat ke Marmus itu lebih kawin sih dibandingkan kalau misalkan dia lebih main wide. Cuman ya karena tadi kan Marmus kan bisa running in behind defendernya. Cuman mungkin bisa lebih improve sih. Karena ini kan juga mereka belum terlalu lama main. Gue nggak tahu sih dia udah lama belum sih main di timnas Marmus bareng-bareng. Marmus Belum kan, belum lama kan. Justru gue ngeliat. Nah ini menurut gue ya, ini chemistry. Gue justru ngeliat yang gue mewakilkan Ali di sini. Menurut gue Salah lebih kawin sama si yang ngegolin sama si Asur daripada Marmus. Marmus parah banget di game itu buat gue. Ya, Hancur, emang nggak agak kelihatan kurang sama sekali. Agak kurang. Si Asur justru masalah kawin banget gue ngelihatnya. Maka terjadi gol itu tuh asisnya Salah yang golin si Asur dan itu nggak terjadi di gol doang. Ada beberapa kali momen-momen kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Kita pindah ke grup H. Ini BTW big match aja biar lebih dalam. Komprehensif. Iya, biar lebih dalam kita bahas. Walaupun ini big match, tapi match ini bisa dibilang match terngantuk sejauh World Cup berjalan. Spanyol ya? Spanyol melawan Cape Verde dengan skor apa Pak Mama? Kacamata. Kacamata 0-0. Gue sih gak ngantuk ya jujur ya. Karena gue 90 menit mencaci maki Spanyol. Benar. Dan memuji-muji Ngantuk Kukurea. Enggak juga. Oh. Enggak juga. Gue bilang tuh lu lihat tuh Kukurea Enggak, masuk gua- Madrid di-rate orang. Di Enggak. Chelsea enggak di-rate. bukan. Gue gak muji permainan Kukurela. Gue cuma bilang lo lihat nih ya. Kalau dia pakai seragam Madrid boleh dibilang world class. Kalau pakai seragam Chelsea nggak boleh. Itu namanya apa? Ya? Lah, gue nggak ngurusin game dia di game itu. Enggak, gue setuju. Itu Tapi namanya kan boleh tapi beli. selalu dibilang world class Pak Oleh. Yang enggak dibilang itu bukan left back terbaik dunia. Oh, lah, best left back Kalau Indo. world class Kukurela kayak dari Euro kemarin pun dibilang world class deh. Gitu ya. Iya. Kan sampai ada dia nyanyi-nyanyi kan, paya-paya. Iya. Cuman dia bukan left back terbaik saat itu. Berarti nanti Tepat. mungkin nanti di Madrid narasi ini baru keluar tuh. Ceilingnya akan nambah. Left back terbaik dunia. Nah, itu gimana perasaan Mungkin. ente, Pak Ahmad? Oh, dia apa? Langsung masuk gitu. Ikut tinggal di belakang. Gak ada kita ke match ya Iya, Spanyol. Ini sih gue sedih. Gue jujur gue malu. Karena Karena sebagai orang yang gini deh. Kita mungkin kalau nongkrong biasa aja sesama kita nonton bola. Tapi kalau kita nongkrong kita ke tetangga, kita ke teman SMP, teman SMA, reuni, lebaran, kita dianggap yang paling paham bola kan? Iya. Iya dong. Ngomong sama orang gimana sih? Iya kan, banyak yang Gimana nanya sama Chelsea? gue. World Cup mana nih? Gue bilang gue sih Three Lions selalu ya. Tapi gue tahu bela Three Lions kayak bela Arsenal. Iya, benar. Agak berat juga gitu kan. Feeling gue yang juara Spanyol. Gue jelasin loh. begini, Endorse nih lu begini, jatuhnya ya. begini. Hah? Jatuhnya Endorse Jatuhnya Spanyol. lebih di degrading. Lo ngomong soal taktikal, Iya. bukan soal bias. Ngerti nggak lo? Begitu kosong-kosong, wah ini siapa ini, Pak Iya. Ahmad? Bencret gitu. Jadi kaget sih gue. Tapi ketebakan gue satu hal sih. Tebakan gue karena De La Fuente ini kan lahir dari rahimnya PSSI-nya Spanyol kan. Iya. Dia ngelatih kelas kelompok umur sampai ke senior gitu kan. Jadi kayaknya ada semacam
kedekatan personal sama pemain-pemain tersebut, beberapa pemain mungkin yang dia latih mungkin dari kelas umur kecil, ngerti gak sih? Dia tahu nih anak punya potensi sebenarnya, tapi belum ini gue kasih kepercayaan deh gitu kan. Ada halo effect di situ ya berarti. Ada kayak mau jadi savior savior kompleks, mau jadi kayak contoh deh kasus Gavi apa sih? Argumentasinya apa masa Gavi? Pertama, Gavi tidak on form 2 musim 3 musim terakhir. Mainnya Yang sembuh. kedua, Gavi baru sembuh. Mainnya sangat rendah menitnya. Keempat, out of position. Iya, benar. Kemana-mana. Main di half space kiri. Nggak, bukan posisi dia banget. Iya gitu. Apa itu Jadi, instruksi? itu Enggak, itu emang Nggak emang nggak disuruh. Kalau nggak disuruh dia main di mana? Bukan ukur. Gavi main di situ. Kalau nggak disuruh main di mana? Itu bu. Nah maksud gua, yang gue tahu kalau lu mau ngomongin pemain-pemain winger half space atau forward half space, lu masih ada Baena, masih ada Williams. Olmo bisa main di situ. Iya, Williams kenapa? Anggap Williams kan cedera katanya. Oke. Tadi pagi musuhnya too much respect nggak sih? Nggak tempel nggak jaga pusatnya. Iya, Siap. Nanti kita bahas Messi Oke, Jodiba. bahas. Enggak gini. Pak, thank you. Ada Baena bisa main di situ. Ya. Ada Olmo bisa main di situ. Ada Munoz, ada yang anak muda tuh dari mana sih tuh klubnya? Iya, Victor. Banyak sebenarnya opsinya. Nico Williams. Ini Yeremi Pino lagi on form. Hmm. Kenapa harus Gavi gitu? Iya itulah. Kayaknya itu titipan kerajaan Spanyol. Iya. Karena kan bininya Iya benar anaknya juga. kerajaan Dia benar Spanyol kawin kan bener dia banget. kawin Kan kawin enggak, tapi kawin di udah- kerajaan. Iya udah, tapi udah enggak tapi. Oh benar Putus. juga nih cocok logi lu nih. Titipan. Kan di sana juga ada nepotisme. Titipan kerajaan. Iya. Oh, Kan begitu. suka dititip-titip kan. Oh, Orang-orang begitu. kerajaan kan begitu. world Emang government di kan mana gitu. lagi nepotisme? Hah? Di world government One Piece ada. Nah, terus kedua respon pada game. Ya. Lu ngelihat babak 1 nggak bisa create apa-apa, nggak ada yang punya daya gedor. Hmm. Lu tahu solusinya satu orang kan? Siapa? Udah fair-fairan aja lah, lu butuh Lamine Yamal. Iya. Fair-fairan aja udah, ngerti gak sih? Hmm. Babak kedua masuk, oke deh baru 5 menit 50, 60 enggak di 70 baru masuk. 70 Wah, baru masuk. Nah memang ada narasi bahwa Lamine Yamal dan Nico Williams tuh katanya baru sembuh. Ya betul. Iya tapi bener kata Oleh, lu gak usah mainin Gavi dari awal, langsung aja tadi Baena di kiri, langsung ini di kanan. Atau jika tujuannya adalah meminimalisir menit Yamal, mainin depan di awal. Cari gol, Abis itu baru tarik. istirahat. Iya benar, mainnya di awal harusnya benar. Terus apa alasan dibalik pola pikir seorang De La Fuente? Mungkin kita ke sahabat kecil ya De La Fuente Hasan. Hola, ¿cómo estás? Enggak, gue nggak tahu ya karena gue nggak nonton banget juga. Kita waktu itu persiapan buat nonton Belgia Mesir. Cuman ya dari skuadnya kita bisa ngelihat di situ ada Ferran Torres sama Gavi kan udah diangdes ya. Jadi rasa sama Merino nggak dimainin tuh kenapa itu Bas Ada kira-kira? yang ngasih 50. Iya karena dia yang lebih milih siapa sih Oyarzabal tuh kan. Enggak, Siapa si Ferran ya? Iya Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. Harusnya kalau Iya. dilihat formnya Merino di Arsenal dia bisa mainin Merino tuh di depan. Nggak konsiderasinya kalau itu gue bisa bilang Merino juga baru sembuh dan mungkin masih di ease juga, dipelan-pelanin juga untuk masuk ke squad utama. Makanya Siapa ini? Pirit. Merino. Merino as a striker apa as a midfielder nih? Striker. Tapi Oyarzabal lebih unggul lah kalau. Nah, tapi kalau di Spanyol Tapi gini kalau lu mau main bola produktivitas udah lebih enggak gini bagus. sebenarnya gini. Case-nya adalah lu main bola darat mentok dari kemarin. Iya kan? Lu bisa coba main bola udara kan? Iya. Nah, Ya itu mungkin Merino, Merino itu solusi Merino Excel, gitu. iya. Dan form Merino- Tapi kalau dari awal udah pasti lebih unggul Oyarzabal dimainin. Tapi formnya Merino di Spanyol nggak main-main ya gak? Dia berapa? Iya, gol? Oyarzabal juga nggak main-main. paling kalau nggak salah paling produktif. Merino ya, main di Merino. partai-partai nggak penting, Oyarzabal yang penting. Di Euro jago. Euro final yang golin Oyarzabal kan Nggak, sih? lawan Jerman Merino. Iya. As a subs tapi. Iya bisa dibeli Arsenal. Enggak gini menurut gue gini, Merino tuh solusi Spanyol kalau jalur darat bermasalah. Pakai jalur udara. Cuing. Merino main menurut gue. Nah dia main malah ngegantiin siapa itu dia? Tapi gue sebenarnya mau highlight ininya sih sebenarnya Cape Verde-nya sih. Lo masuk sana kan Cape Iya Verde? nanti kita ke Valverde. Gak usah nanti sekarang Karena masuk. Cape Verde tuh gue ngerasa tim Spanyol yang di luar kepelatihan ya, analisis dan lain-lain tuh salah memperhitungkan Cape Verde. Betul. Karena meskipun rankingnya Cape Verde di bawah 100 ya, tapi apa yang dilakukan di lapangan kemarin itu Luar biasa. secara defensif organisasi itu rapi banget. Banget. Itu karena lu di belakang bola 11 orang itu satu hal. Ya. Tapi untuk kompak selama 90 menit itu lu perlu latihan yang terorganisir. Ya. Jadi itu menurut gue tim dari analisa Spanyol tuh tim pelatihan tuh salah
Salah memperkirakan. Terus ada faktor juga yang si kipernya kan tuh. Fazinho. Fazinho. Fozinya. Yang sekarang BTW followersnya udah 11,6 M. 11,6 juta. Dari 11 juta. dari Itu lo bayangin dari 2014 IG lagi kayak gini, TikTok lagi kayak gini, Keylor Navas Ochoa. Berapa followersnya bayangin? Iya. Itu Cuman kan juga lagi gila-gila juga. ini heroik kan, ini orang 40 tahun yang dia tuh kalau nggak salah mainnya masih di divisi 2. Dia main pro umur 25 kalau nggak salah. Apa 28. Tiba-tiba Makanya lu liat deh kayak gak sempurna gitu. Bukan Gaspar tua aja. gitu ya. Kayak ada Oh, putih fisik. di matanya. Oh, fisik. Ya, Ya, maksudnya ya, itu mungkin kan buat dia gitu. Kan kiper, mata kemana-mana bisa dong. Biar Gimana sih? orang dud matanya. Maksudnya ini gua kasih kredit buat dia walaupun mata begitu dia bisa main tetap dengan sempurna. Fun fact, Tanjung Verde itu populasi 500.000. Cabuk 500.000 kurang lebih condet. Condet 50.000. Kurang lebih condet tuh kecamatan Keramat Jati itu populasi 400 ribuan. Keramat, nah itu kecamatan 400 Ya ribuan. kan Keramat Jati Gang Bulunya aja ambil Gang Bulu. 9/10 Keramat Jati kan condet. Iya. Ada yang bilang pernah steam sama Witan, emang iya? Oh gitu. Siapa? Fun fact Ferdinand tuh. Itu nggak tahu nih perlu di dicek ya. Tim kali. Bener nggak lu? Bukan setim ngelawan waktu itu ketemu timnas. Oh, Bukan si setim. Verde. Tadi ada yang sawer mau ke sawer dulu nggak? Enggak, sebelum gini, Sebelum. kita semua yang sawer terima kasih dan lu yang sawer akan gue bacain Setelah- setiap interval game. Ya Apakah kita sudah tutup Spanyol? belum. Belum, berarti kita Makanya. lanjutin Spanyol. Kita lanjut ya Spanyol ya. Kita ke KP Verde yang rapi organisasinya. Itu menurut gue salah satu faktornya ada di analis. Gue setuju sama Basya. Ada apa analisnya? Analisnya apa ya? Terlalu underestimate dia ngira Iya. dengan squad yang akan diturunin itu Iya. bisa ngebongkar ke Verde. Analisnya Spanyol. Analisis Iya, Spanyol. menurut gue. Karena apa yang Ngentengin. Ngentengin. Iya ngentengin karena nggak ada keputusan di kepala gue yang bijak. Kalau emang di awal dia udah tahu organisasinya Cape Verde itu rapi, seminimal-minimalnya tuh pasti Baena sama siapa tuh di kanan Pino main deh. Atau mungkin Gitu. apa yang Cape Verde tunjukin itu ya nggak ada di datanya Spanyol. Iya makanya berarti miss Iya. analisa Iya. kan. Iya benar. Iya. Ya gue yakin itu benar terjadi tuh. Iya. Yang dilakuin Cape Verde pasti nggak ada di analisis Spanyol. Iya. Pasti nggak ada. Dan Dia nganggep Cape Verde adalah Curaçao yang dibantai Jerman di kepala. Dan mereka hokinya pasti gitu. Spanyol, Saudi, Uruguaynya seri. Hoki. Iya. Iya. Dan Hoki itu mentok itu. Main jalur juara kali. jalur juara enggak ya bisa jadi ya. Iya. Uruguay Saudi juga kayak kurang Iya. sedikit juga gamenya. Kurang. Ya emang Spanyol masih jadi kontender buat jadi juara grup lah. At the Gue end sih of the day. kalau gue sih final harusnya. Minimal. Harusnya. Hmm. Enggak. Kalau Siapa? enggak lu. Speaking of the quality, final. Gue. Apa Wah, Spanyol? Enggak, lo Gua habis nggak ngeliat, enggak, lo gue emang habis ngeliat Prancis agak geter dikit Iya sih. kan? Iya Jerman juga paham, dong. Pak Jerman juga iya. Tapi Spanyol nih kalau udah ketemu sistemnya kayak di Euro, Dan Argentina. Ternyata nggak sesuai yang kita pikirin. Nanti kita bahas. Kita Iya. bahas sawer dulu. Kita Kita tunjukkan bahas dulu sawer ya. sawer-sawer yang sudah ditunjukkan. Kita tunjuk-tunjukin Sudah dikasih ke Gil. kami-kami Mana, ini. Gil? Tadi yang gocap tuh dihujat. Oh, di Trencin, si Witan sama itu. Kelihatan Gil. Di Trencin. Terakhir yang mana Gil? Oke. Yang Riba 100.000, Bang. Itu Messi pagi. Tadi pagi. Musuhnya. Too Bang, much respect. gua aja. Messi ke Nggak ditambel. Bang, lihat Messi tadi pagi, musuhnya too much respect nggak sih ke dia nggak ditempel. Bawah lagi tuh bisa tuh Gil kayak Gil. Sebenarnya gini, Juriba sebenarnya gini, gue memahami apa yang dilakukan sama Aljazair. Mereka itu defense zonal. Kalau defense zonal memang nggak terlalu ngikutin pemain. Iya. Kalau dia ngikutin Messi, akhirnya ketarik-tarik. Tarik ya. Yang lainnya bisa dansa gitu loh. Jadi juga memang ada Serba dilema salah ya. tuh. Lo ngadepin pemain bintang itu ada dilema. Kalau kita tempel atau kita duain, nanti ada yang kebuka yang lain. Jadi mungkin keputusannya si Aljazair ya udah jaga zona Iya, aja pelatih-pelatih gitu. defensif tuh kayak yang pernah ngelawan Messi kan berarti kita bilang Diego Simeone, Mourinho. Itu mereka jarang banget main marking ke Messi. Iya. Selalu main zonal. Karena lu bunuh diri main marking ke Messi dilewatin, ngebuka Yeah. speed, udah kelar itu. Dan kalau too much respect nggak ada hubungannya sama nggak nempel menurut gue. Ya, Iya. respect aja, nempel lain cerita. Karena kan dia juga punya Enggak, negara. terbalik. Buat Bega. Kalau Buat Bega. kalau dalam diksi gue ya, kalau lu nggak, kalau gue jadi dia, gue jadi Juriba. Artinya musuh nggak respect sama Messi. Kalau gue jadi dia, kalau respect sama Messi kan lo tempel dong. Lo anggap dia jago. Kalau lepas berarti lo nggak dalam perspektif Juriba nggak mikir begitu. Oh, nggak begitu. Juriba mikiran gua. Oh. Lo pikiran lo Einstein. Juriba sama gua. Next, Wah, sawer. aduh, bajunya. Yang 50.000 tuh belum tadi. Ya, 50.000. Kevin, tanggapannya dong, Bang. Napas tuh napas. Napas dulu ya. Tanggapannya dong, Bang. Semua terkait Rafinha yang digoreng abis sama media Brazil.
Rafinya yang apa ya? digoreng, gue nggak denger tuh. Hmm. Siapa ya? Dukungan, tolong dong. Namanya dukungan. Kevin. Vin, tolong dong Vin. Apa sih yang terjadi sama Rafinya di goreng-goreng gimana tuh? Gak tahu kita ya. Apa permainan dia yang lesu lawan Maroko? Memang lesu kan mainnya. Iya. Apa karena itu? Tapi ya, kalau lo berkaca ke situ, hipotesa gue udah sampein di pojok debat sebelum ini. Ya. Hipotesa gua, asumsi gue belum tentu benar nih, belum tentu benar. Rafinya ini pemain yang unggul di dalam sistem. Dan kita tahu Ancelotti itu minim sistem gitu. Ya. Dan mengutamakan kebebasan dari individual pemain gitu ya. Betul. Oke Kevin, makasih. Kita ke Roman Abramovic. Basya mic-nya deketin dong. Jangan lupa beli Wembley guys. Thank you. Thank you. Nah, Wembley. semua. Tadi kan gue baru dapat settlement data Wembley. Lagi naik banget Wembley. Oh, iya. Nggak tahu, alhamdulillah. Thank you ya semua. Thank you. Thank you guys. Lagi naik Berkat banget. siapa PAMA ya selalu yang pada ngatain Iya. mereka bau. Gue gak pernah bau. Gue ngatain orang-orang bau. Oh. Oke. Enggak semuanya tentang lu Nuk hidup Mereka ini. tuh kan lu matanya ke gua. Udahlah lanjut ke match selanjutnya. Ini di grup I. Prancis. Emang udah semua sawernya? Udah semua. Oh, udah udah. baca. Oke. Ini di grup I. Prancis menang 3-1 melawan Senegal. Yang dimana babak pertama justru gua nggak ngelihat justru angin di Senegal. Lu nyadar sesuatu nggak? Apa? Ini menarik ya. Grup ada berapa? A sampai berapa? Sampai L. 12. A sampai L. Lo perhatiin ya, lo buka datanya. Kualitas grupnya dan match-match yang kita udah nikmati itu pelan-pelan bergradasi naik. Mainan. Masa Ya, mainan? logikanya gini. Cocokologi lagi nih Gavi nih gua nih Coba. Lo high podcast. Lu bikin enggak dulu, bikin enggak, habis itu ntar lama-lama Iya begini. Oh, biar nggak hilang di ini. Grup Iya, nggak hilang. grup Meksiko South Africa zangzet naik. Tadi malam pecahnya. Dan ini malam ini pecah lagi. gue curiga kagak. Gue curiga Anti kagak. klimaks. Enggak, maksudnya kan 3 putaran nih, grup stage 3 putaran ya. Putaran yang pertama pecah di tadi malam. Tutup di situ. Enggak, Inggris putaran nggak pertama Inggris seri, ntar kita bahas. Ini kita Menang Inggris, ya makanya kalau diputer yang dulu yang bagus-bagus duluan ntar Meksiko kan kasihan, South Africa kasihan, Korsel Iya kasihan sih. gitu. Ya, kita in game ke Prancis Senegal di mana starting line up yang udah kita bahas di live reaction kemarin, Dembele menjadi nomor 10, Desire Doué di kiri dan di kanan itu ada si Olise yang bermain sangat menawan, asisnya ke Mbappe itu kayak dia Wih, gila seakan-akan asisnya. connect bluetooth sama Mbappe. Asis dia Hmm. selevel nggak ya? Tapi kayaknya masih kerenan Messi sih. Sama Messi yang Belanda tuh, Oh yang 2022. yang ke Molina tuh. Hmm. Tapi nggak sih, Messi lebih ngeri sih. Karena dia di kuping dia tuh Molina. Iya. Dia bisa ngelihat tuh. Iya itu. Tapi ini juga ngeri sih si Olise. Gini, gol banyak yang keren minggu ini ya, putaran pertama ya. Yasin Ayari, apa segala macam ya. Tapi gol dengan asis terindah tuh ini. Setuju gue. Asisnya indah banget dan Rabiot juga. Iya. Rabiot juga asisnya bagus banget ke Barcola. Barcola. Iya. Itu kayak ngeliat ruang kosong jelas banget langsung diakomodir sama dia. Itu keren banget. Dari Senegal, lo mau apresiasi nggak dari Senegal Edu Mendy di situ Basya? Gua Dan apresiasi juga Nico Jackson. Jackson. Sebenarnya babak pertama nih gue ngerasa ini kelemahannya Prancis ya. Ya. Menurut gue kalau Prancis dari awal mainnya lebih bagus, menurut gue Senegal justru bakal lebih kebantai lagi. Karena dengan kualitasnya Prancis, pertama menurut gue Dembele itu agak nggak penting main di situ. Ya. Gue gak ngerti dia mau main skema 4-4-2 apa si Dembele itu mau jadi lebih turun deep. Menurut gue ngapain? Dia mau PSG kali. Dia mau tapi agak Mau fluiditas. agak sekarang aja Olisanya yang di tengah, Dembele-nya ke kanan apa kiri gitu. Dan wingback-nya si Prancis ini jarang yang ngisi ruang ketika masuk, Oke. ketika overlap ke depan. Jadi di awal-awal tuh Prancis agak struggling untuk inilah Buat sedikit dapetin membongkar- momentumnya. membongkar Gimana, si- Karim? si Senegal. Gue izinin dari iniannya Saliba. Saliba bilang kalau misalnya babak kedua itu Deschamps Ngetok-ngetok. ngata-ngatain semua mainnya. Karena Di lu babak goblok, kedua. oh. Dia bilang lu mainnya nggak bener semua lu. Kata Saliba. Saliba bilang, Deschamps senyum. Deschamps itu, ya gue sih nggak begitu, cuman gue sih nggak, mungkin gue nggak seteriak itu. Cuman kalau misalnya apa namanya, gue ngeliat nih pemain babak pertama nggak main sebagus itu. Wajar gue minta mereka main yang terbaik. Ya. Dan dia bilang lagi, ini lapangan berasa loh buat kita.
faktor yang kita kurang bahas. Nah, ini faktor gue nih baru nih. Kan cuaca udah nih. Lapangan juga berasa. Lapangan Agak tuh gerdek ya. agak geredek. Maksudnya nggak rata. Masa sih? Ya, sintetis kalau nggak salah ya. Deschamps pun ngomong. begitu? Deschamps yang ngomong. Bolanya kan geleser-geleser, Pak Mak. Emang lu nggak? Pas lu naruh bola, lu mundur dikit boleh agak geleser gitu. Mata lu gila juga ya. Bisa nggak gituan ya? Udah mata, telinga, semua indera, Pak Mak. Iya. Otak. Lanjut. Nah, apa namanya Deschamps bilang Mic misalnya- deketin bang. Ini Phantomnya mati ya? Boosternya. Kenapa harus deketin? Orang komplain semua kenapa sih? Tes. Owe. Ada nanya Nah, gitu. Deschamps tuh bilang kalau misalnya dengan lapangan kayak begini gue ngerasa ini hal yang nggak bagus buat ini hal yang susah. Cuman ya you know us we adapt to the game. Dia bilang apalagi buat Mbappe miss two chance on the first half but he score 2 goal in the second and I'm Gila, okay with gol that. keduanya gila sih. Terus dia bilang Mbappe cannot defend. Dia kesini datang bukan buat defend. Dia Buat bilang. golin. Dia buat golin. Dia bisa defense. Cuman gue gak minta defense dari dia. Karena butuh Dembele juga. Nah, Ada Dembele. dia butuh buat ngegolinnya. Lu ngelihat setup press yang dilakuin buat Prancis apa yang berbeda dari babak pertama ke babak kedua itu simple. Ya, apa? Siapa yang nge-setup pressnya? Orangnya. Setup press pertama itu dilakuin sama Dembele Sama Mbappe. sama Mbappe. 4-4-2. Gak works. Iya. Gak works dong. Gak work kenapa? Karena yang paling bikin gak works adalah itu kan 4-4-2 di depan 2 Dembele Mbappe. Dembele Mbappe-nya tinggi, garis keduanya yang 4 orang. Ngikut Nah, kakak. enggak. Enggak, Nggak justru ketinggalan. ada dia. Itu ruang yang dieksploitasi sama Oh, makanya unggul orang di situ. itu ruang yang dieksploitasi sama yang Senegal akhirnya. Betul. Perubahan yang dibuat nih pinter Deschamps. Dia merubah 2 hal. Yang pertama, shape-nya enggak 4-4-2 di babak kedua, tapi 4-4-1-1. Dan personilnya diganti. Yang tadinya Dembele sama Mbappe Jadi Olise diganti. Dembele yang ditaruh pinggir, right mid. Olise-nya ditaruh di nomor 10. Di situ lo lihat Olise terbang-terbang. Nah, Iya, baru dia assist di situ. Jadi high pressingnya dapat, tapi juga ada ruang yang tadinya kosong banget, masih ada Olise di situ Betul. untuk cover gitu. dan setup pressnya juga lo perhatiin Olise di situ lumayan megang. Ya. Setup press pertama Olise gue agak kaget. Dia out of position dia nge-press, pas lagi on control of the ball dia di belakang. Oh, Dia cerdik bantu deh. Makanya gue akuin match kemarin itu matchnya beneran matchnya Olise. Gue ngerasa. Gamenya Olise. Tanpa Olise di match itu, gue nggak ngerasa Iya Prancis. sih, playmaker. Iya, playmakingnya dari Olise banyak. Fair, man of the match-nya dia kan. Iya. Oh, match Man dia. of the match dia. Fair. Ya, tapi gue masih kurang yakin sama Perancis sih. Gue ngerasa masih banyak yang harus dirubah karena ujung-ujungnya menurut gue secara sistem masih Masih nyoba-nyoba. ada Iya kan, flow-nya. tadi lu lihat. Belum Nggak, ada pakemnya. Tadi lu lihat kan, ini sebenarnya kan isunya Prancis hari ini mirip-mirip sama yang sering terjadi di England. Banyak kan nama besar. Tapi guna fungsinya ini yang belum clear, ya kan? Sebenarnya gue naruh Dembele buat apa sih? Gitu kan? Jago-jago tapi Lu ngerti nggak sih? taruh mana ya? Iya, buat apa sih fungsi gitu-gitu kan? Nah, Deschamps pelan-pelan mulai ngeraba dan kemarin untuk Olise khusus ya kan akhirnya kekrek kan. Iya. Olise kebuka di thread gunanya begini nih, ya kan? Tinggal sekarang right-nya nih di kanannya nih. Apakah Gue paksa tetap. Dembele masih works? Apa gue ganti yang lain gitu Ada kan? Barcola di situ. Jadi gini sebenarnya hipotesanya adalah menurut gua konklusinya lah menurut gua dengan banyaknya bintang, lu juga membutuhkan pelatih yang kreatif. Ya. Betul. Jadi Buat akomodasi. perpaduan banyaknya bintang dan pelatih kreatif itu yang akhirnya membuahkan hasil. Iya. Masalahnya Inggris selama ini kualitasnya banyak, Tapi tidak tahu. pelatihnya hem-hem. Iya. Yang bikin raguin gue itu benar selain itu adalah kalau lu nonton, ntar kita bahas ya, kalau nonton Argentina, kalau lu nonton Spanyol di luar match kemarin, lu tuh ngelihat udah autopilot gitu. Ya, Sistem. udah jadi lah ya. Udah jadi ibaratnya sebenarnya tuh kemarin emang Spanyol tuh sebenarnya kalau kemarin nggak ada Lamine Yamal pun, tapi ketika pemainnya bener ya, Iya. itu sebenarnya mereka juga akan jalan dengan sendirinya. Iya. Argentina pun tanpa Messi juga menurut gue akan sama seperti itu. Silabusnya sama. Nah, kalau ke Perancis, Dembele Mbappe-nya lu keluarin, menurut gua mereka tidak akan senyaman itu bermainnya. Menurut gua. Jadi mereka masih ada apa ya? Dari secara sistem tuh harus lebih dirapihin lagi karena gua ngerasa juga Deschamps ini kan menurut gua bukan pelatih yang Remet lah. dia bukan cencer-remet tapi bukan disebut Bukan menurut yang gua kreatif. bukan yang sebenarnya bukan yang jago banget, cuman dia bisa nge-manage ruang ganti aja. Iya.
gitu loh. Jadi dia harus Nggak, find a way. yang kemarin tuh bagaimana dia merubah perannya Olise dalam satu babak itu nggak menunjukkan kalau dia kreatif menurut lo? Enggak, gue kreatif, cuman gue masih banyak loophole yang bisa kalau kita mau Prancis kan kita ngomongin Prancis di semifinal, Paul. Iya. Bukan Prancis di sekarang. Dia Iya, pasti iya, lolos. iya. Nggak bisa dihitung lah game ini. Iya, kalau tiba-tiba ketemu Spanyol di final, ketemu Argentina di final, ini masih ada loophole-nya yang bisa dieksploitasi karena menurut gua secara squad forward lebih bagusan tahun ini. Iya. Tapi midfield itu lebih bagusan kemarin. Isi midfieldnya beda. Dan lebih working system itu lebih work kayak kemarin. Gue ngerasa sih dari Perancis tuh masih eksperimen. Deschamps tuh bener-bener masih eksperimen. Bener yang dibilang sama Ole, di mana dia itu masih bingung. Iya. Ini pemain mau gue apain? Iya. Gue punya 26 pemain yang layak untuk masuk starting. Cakep semua. 26 menurut gue pribadi 26 yang dimasukin, Bisa dibikin dua tim. Bisa dibikin 2 tim, gue Iya, setuju. iya. Walaupun mungkin kualitasnya ada sedikit bagian sininya, Tipis tapi. tipis, betul. Bener. Yang dimana tinggal dari Deschamps menurut gue siapin bener-bener plan A, plan B, plan C-nya yang seperti apa. Yang compact lah. Untung di babak pertama itu lo ngeliat Senegal mainnya compact, Iya. mainnya dance, mainnya bener-bener padet banget, yang bikin susah Prancis kan. Tapi akhirnya Deschamps sadar, ini mah cuma tinggal gue taruh Olise di tengah. Mbappe gue suruh kerjaan Mbappe cuma satu, Golin. selama babak running kedua behind. running behind. Itu doang, nggak ada aneh-aneh, nggak ada gimana-gimana, cuman kayak gitu aja. Direct banget tapi. Works. Ya udah emang itu kan spesialisasinya Mbappe. Spesialis Mbappe, maksudnya lu gimana caranya ngasih outcome the best buat 26 pemain lo itu. Iya. Semua yang main tahu gue paling best begini. Oke. Dan gue ngerasa Prancis kekurangan 1 pemain doang kemarin. Apa? Itu N'Golo Kante itu doang. Nggak ada ya. Kalau adanya N'Golo Kante, menurut gue Babak pertama udah pasti bisa konversi tuh. bukan konversi sih enggak, cuman nggak keserang segitunya. Oke. Gue ngerasa babak 2 menit 70 harusnya Kante setidaknya main. Oke. Tadi lini depan, lini tengah udah bahas, lini belakang ternyata Dayot Upamecano bermain rapi. Bagus ya Bagus walaupun cuma 3 back bagus ya. Iya. Main Dan cuma Saliba 3 back ya si naik Prancis dikit ya. ke depan. Ayo nggak ada ya. Hah? Dan dia jadi orang terakhir ya tuh Main 3 back bagus. Nah, Theo 90 menit gimana ya? Dia 90 menit half space enggak, overlap. Nah itu juga yang rusak. Balik Itu yang enggak. rusak. Gue nggak ngelihat dia Gue juga nggak paham. ngapa-ngapain Lu gitu. kalau lihat Spanyol ya, ketika wingernya tuh megang, Cucurella tuh udah di mana, ini tuh udah di mana. Begitupun juga Ya, sistemnya Argentina. Nah itu yang menurut gue Prancis tuh makanya gue bilang, walaupun si Singa Terana ini, Senegal ini kan julukannya Singa Teranga itu kan. Itu bisa dibilang juara Ngeri Afrika. gue respect di mata masyarakat. Menurut gue Senegal tiernya kalau misalnya di World Cup ini ada 4 tier ya, S A B C. Dia Senegal A. dia bareng Jepang, dia sama Jepang. Iya. Gitu. sama Norway, Ada Norway, sama Maroko, Iya. tiernya A. Tapi semalam itu menurut gue tadi gue ngerasa Prancis tuh bisa ngebantai sebenarnya. Bisa banget. Bisa Sebenarnya cuman itu karena dia apa ya, Deschamps nya harus find a way lah. Karena kita bicara kalau Prancis ini semifinal final. Iya. Bukan lagi Harus big game. berarti kalau begini nih dia bakal haju di semifinal. Cuma kalau udah ketemu Spanyol, udah ketemu Argen, Jerman. kelar lu Jerman. Mbappe baru menyamakan close disusul Messi. Iya. itu bener. Ditambahin 3 sama dia Bener. Gue ngeliat agak gak sopan nih gue. Enggak sopan. Mbappe, lo tau gak ada orang yang naruh Mbappe 2 gol or more, Haaland 2 gol or more, Messi 2 gol or more. Naruh 180. Remo dari Oh iya. Ini live. Enggak, sorry, Mbappe awalnya 12, semalam brace, berarti 14. 14. 15. 14. Dia start dari 14, 12, sorry, dia start dari 12, dia 14. Messi start dari 13, 16. Hancur nggak? Tapi game masih Tapi banyak. Giroud udah digeser ya. Iya, Bukan Giroud. digeser, udah sama sama Giroud ya. Iya. Udah sama sama Giroud. Game masih banyak. Udah digeser. Lebih satu. Lebih satu. Dia all time Prancis ya. Legenda Gokil. dia, legenda dia. Masih banyak game, 48 negara pasti bisa diakomodir dari pemain striker hebat ini seperti Messi dan juga Mbappe. Pendapat Grombol Caloba dipanggil England. Nanti kita Nanti. Sekali deh soal tadi yang udah dibahas Theo Hernandez kemana, wingback dari Prancis kemana, makanya Senegal selalu ngambil dari flanknya tuh kayak Nico Jackson kan dari flank. Sadio Mane juga dari flank ngambilnya. Nah ini menurut gua PR besar buat hadapin tim-tim kayak Norwegia punya Nusa, punya Schöldrup. Iya. Itu tuh PR besar jangka pendeknya. Lo setuju apa enggak?
ya dibilang setuju, cuman di saat lo ngomong Sadio Mane, di saat lo ngomong Nicholas Jackson, Ismail Yassar, lo ngomong dia, mereka akan bermain seperti itu kan. Nah, si Nusa dan lain-lain, dia trade-nya nggak beda jauh sama Mane dan lain-lain. Selama Prancis bermainnya kemarin, Theo Hernandez kasih tahu, lo tuh left back anjing, lo defense gitu. Selama Deschamps bisa gampar Theo Hernandez di bagian situ, menurut gue ngerasa gak bakal jadi problem. Emang Prancis gak ada left back lagi? Nggak ada waktu itu kita kan bahas. Iya, waktu nggak ada. Menurut gua pribadi, Abang ya paling. Lukas. Gusto main di kiri. Gusto Bisa taruh- Oh, Gusto nggak masuk ya? kalau nggak apa namanya Masuk kan? Ada Gusto. Oh, ada kan? apa namanya Gusto taruh kiri menurut gua buat defense aja. Kundo nggak usah, Kunde nggak usah. Nggak, Gusto taruh kiri. Kiri. Oh, Gusto Gusto kiri. main di Kiri, kiri. iya. Iya. Ada Oke. Gusto, kenapa lu nggak pakai Gusto? Menurut gua double-nya itu apa namanya? Duo center back-nya itu udah pas banget. Upamecano Saliba. Buat Upamecano buat yang bagian Dirty job. dirty job, nabrak. Saliba buat main zonal markingnya, dan itu pas. Iya. Dimana Upamecano kalau misalnya itu Saliba yang nabrak, Upamecano kemungkinan besar akan lepas Iya, bola benar. setelahnya kalau nggak dapat. Ini malah menurut gua Deschamps, gua ngerasa udah ngeramu tim ini bagus. Satu yang kurang adalah Midfield. chemistry-nya belum ada pas. Oh. Ada Lucas Digne dipanggil. Oh iya, Lukas Digne. Main. Bener. Mendingan Digne sih gue. Iya. Sumpah. Formnya dia di Villa lagi bagus Iya. bener-bener. Iya. Oke. Mendingan Lukas Ini Digne. ngomongin Theo Al Hilal loh. Iya. Oh iya nggak di Milan ya? Iya. Udah gitu di kapal ngapain Rim sama ceweknya? Kerjaannya nggak balon. Sway. Ya kan balon kan ada video dia Itu ngebalon. Ibra. Itu zaman Itu dia kan. Tapi itu zaman Ibra di Milan. zaman Ibra di Milan. Dua-dua berarti ya. Iya. Badung lah intinya dia Badung. Badung deh. Badung. Dia kalau di Grombol nugi dia. Oh gitu ya. Iya. Dia Karim. BTW ada yang ngalahin hype-nya Piala Dunia. Apa? Dua Lipa, no comment. Wah, sumpah, Apaan? gua juga Gue lihat belum gitu. dengar Kenapa berita. Dua Lipa? Lo lihat mata gua. Udah lihat apaan sih? Dua Lipa kenapa? Itu iya. Itu berarti ya. Off the record. Off the record aja. Gue nomor Kenapa nyari satu. dong? Gue fans 25 nomor 1 ini gue cari sekarang. Sembari dicari sama Oleh kita bacain sawer tadi ada pendapat mengenai Caloba. Tadi gimana Gil? Sorry Gil. Oh, Caloba. sama pacarnya. Ya elah. Lu nggak tahu tuh hype-nya Emang itu apa? video? Enggak. Bukan, maksudnya Paparazzi kan? not in the context of Ya lu mah lu hari-hari lu begini biasa. Biasa aja kan. Ini gimana ini saya bingung hari-hari. Ya ini gimana ini? Coba yang foto yang ini yang shower kan? Shower kan? Iya, lu juga hari-hari begini bukan kan lu. konteksnya. Gue udah bener dia. Iya. Konteks itu sebenarnya di romansanya Pak Ma. Oh. Orang tuh pada iri gitu dengan romansa. Yang lucu abis. Jadi yang foto yang tersebar itu foto yang di pantainya dulu kan. Sebelum foto yang showernya kan. Itu tuh yang pas ini kayak anjing nih kok bisa begini. Pas shower, oh iya pantes. Ya udah Dua Lipa in game banget sih itu. Iya. Kayak kita Dua bacain Lipa sawer. rugi banget lah. Intermezzo. Itu Karim kemarin sama gua. Kalau menurut gua enggak terakhir ya, menurut gua foto ini enggak layak viral. Kenapa? Karena ini emang pacarnya. Normal. Suaminya. Apalah, pasti pasangannya dia. Ngerti nggak sih? Kalau dia misalnya selingkuh ada foto baru meledak gitu. Itu tetep aja kita ngeliat Dua Lipa begitu kan zangset juga. Dan orangnya Basya yang emang notabene mengikuti sosial media banget gitu. Kita kan lagi lihat berita bola, isinya begitu semua, bingung kita. Berita bola apa berita Sawer. Oke, kita baca Saweria dari Trilion. Pendapat Grombol Caloba dipanggil sama England. Oleh lah ini. Yang benci-benci dulu deh. Gue belakangan aja. Oke, Karim, Gue boleh. nyapuin Kok aja. langsung oper ke gue? Kan lu paling benci sama Chelsea Iya. siapa? Apa? Yang paling Iya. benci sama Chelsea siapa? Yang head comment aja dulu, head speech Dari dulu. Angling. Kalau ada baru gue sapu. Bundo bisa juga. Nggak, dia kalau bilang gue kan Chelsea ngerasa, overrated. gue tuh sempet tanya oleh, coba kasih tau gue dong, selain visanya diterima duluan, sama mungkin dia lagi di Amerika, dan dia gabut nggak liburan, apa alasan apa namanya Dua Lipa? Masih ke sono. Caloba Otak dipanggil. lu. Iya. Ya, gue punya dua kalau dari gue. Kalau katanya oleh cuma satu. Yang pertama chemistry, Katanya yang kenalan kedua baik. tactical understanding. Karena dia dilatih sama Tuchel. Gitu. Itu bisa masuk satu poin doang. Oh, satu. Chemistry dan tactical understanding. Itu gua Kedekatan emosional sama tactical understanding kan beda. aja. Dengan emosional apa sih pokoknya kayak Tuchel sama Caloba nih. Ya, Konco bukan. kental. Enggak, itu Max. Lu nggak bisa lepas cuman lah yang kayak gue gitu. bingung tuh yang gue bingung tuh adalah Kok fullback diganti? Nah, itu kalau dua gue itu. profil yang berbeda itu doang. Enggak, kalau gue fundamentalnya, kalau Karim kan mau ke arah, kalau Karim tuh mau ke arah tendensi Karim adalah mau ke arah Caloba nih mediocre jangan dipanggil gitu kan. Iya. Kalau gue lebih prinsipal, gue lebih substansinya adalah Livramento itu fullback.
kenapa lu gantiin sama center back? Loh, Gitu loh. bentar. Jadi dia tuh nggak substantif kalau berpikir. Nggak, Lu ngerti nggak? sebentar. Dia pemain gembel, kenapa dibawa? Oh, kita mau ngajak minuman Sleman nih berangkat ya. Oh, kita mau berangkat ke situ ya. Gue berangkat nih bener nih. Nah, ini adalah kebiasaan Ole, guys. Ole ini adalah suka mengambil kesimpulan sendiri menurut gua. Kesimpulan sendiri yang padahal belum tentu benar seperti itu, iya nggak? Iya. Dibilang kesimpulannya apa? Ini kesimpulan yang dia bikin sendiri. Gua nggak pernah menyebutkan hal itu. Sekarang tuh ya. Tapi itu ditanemin ke orang-orang nih, ke penonton-penonton yang notabene-nya adalah pecinta lo semua lebih banyak dibanding Luxio lebih layak. Iyalah. Pangkat. lebih lawak. Lebih layak. Oh, layak. Lebih lawak. Hah? Lebih layak. Enggak salah ketik Oh, dia. iya. Layak. Kok bisa typonya nggak sih? Iya, sama gue jauh. Iya, sama gue jauh. Ya, tapi kita paham lah maksudnya apa, anjing. Ya mau jauh loh, bener. Dan konteksnya Iya. berbeda, kontradiktif Iya loh. loh. Layak dan Nah, lawak. sekarang berarti di posisi itu penggantinya cuma siapa nih? Loh, Livramento. gua pribadi, gua bilang harusnya penggantinya adalah Lewis Hall. Gua ngerasa ini cuman apa? Cedera. Kan dipulangin juga, Dipulangin. enggak ya? Livramento Dia pulangin. dapat Livramento yang SMS dipulangin. terindah dia, makanya dipulangin. Tapi lu tau gak, yang ditolak tuh pada nge-FaceTime semua. Di FaceTime semua sama Tuchel. Salah. Gue bener sama Pochettino waktu soal US pemanggilannya kan sama tuh, banyak main-main yang gak dipanggil. Pochettino ngomong, buat apa? Kan jadi Pochettino itu waktu ngasih tahu lu nggak dibawa itu pakai email, nggak nelfon. Sedangkan budaya sepak bola tuh kayak tadi kan, Tuchel di FaceTime atau telepon, ya kan? Iya. Kata si Pochettino, buat apa? Lu bayangin, lu dipecat sama bos lu, ya? Iya. Lu dipecat sama bos lu. Mohon maaf karena begini, lu nggak bisa gue terima untuk bekerja di sini lagi gitu. Nanti nggak? Harusnya abis perbincangan itu, normalnya apa? Selesai pulang kan? Iya. Aneh nggak kalau jadi gimana atas pemecatan ini? Ah. Kan aneh, ngerti nggak? Dia bilang gitu. Apa enggak? Apa? Kalau gue nelpon, berarti kan ada perbincangan dua arah. Iya. Terus gue harus ngomong, gimana dengan ketidakpemanggilan ini? Perasaan lu gitu. Iya sih, Masa jangan. begitu? Jangan, Kan jangan. aneh. Dia bilang, makanya gue email. Gue lebih cocok sama dia tuh. Email aja. Karena berita buruk itu harus diawali, kalau lu belajar bikin surat nih, informasi buruk tuh di awal. Jangan pernah di bawah. Burger. Kalau ngasih berita buruk, burger teori. Roti, patty, roti. Rotinya yang jeleknya? Enggak, roti tuh puji. Kagak. Nah, ini lu Lu gak nyambung salah. nih. Lu salah, gue malah terbalik. Lu kebiasaan nih mau nyambung-nyambung ke dia, tapi lu gak nyambung. Burger teori. Iya. Burger cari. Coba, burger coba, teori. coba. Enggak, yang coba. yang Iya. waktu gue sekolah, gue malah nggak gitu belajarnya. Gue belajarnya, kalau lu mau ngasih tau orang informasi buruk, itu langsung, jangan pakai kebanyakan pembukaan. Enggak. Kecuali berita baik, lu gituin dulu, menimbang, Iya. ini, boleh. Kalau berita buruk langsung. Kalau kayak kita ngomong ke karyawan sih dulu gitu, kita pakai burger. Oh gitu. Puji dulu gue tahu lo masuknya rajin. Tapi Tapi ntar ujungnya beletak, baru ntar ditutup dengan sama kayak yang tadi. kompensasi. Gitu. Tapi kalau Jadi, menurut gua- lo masih tetap dapat pesannya dan tetap bisa bersemangat buat kedepannya. Apa sih? Oh, ini media sosial. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Gue kasih tahu sama lo semua ya. Gue tahu Fardi pengen ke MU, di otak dia ngomong sama gue dicurhat. Yang gue tahu. Soalnya bapak Fardi temen Nugi. Iya. Abu Fardi, Abu Fardi. Lagi Abang Nuk. Fardi. Lagi Nuk kadang-kadang tuh. Jadi zaman Fardi masih kecil, Nugi sering tuh main sama dia. Tapi zaman masih kecil ya, pas Dulu udah gede udah bapaknya- Bukan nggak. Fardi, Pardi kemarin. Iya. Supardi. Supardi, Supardi. anjing. Lo tau gak? Ini adalah contoh Nugi itu brain rot. Kita nonton tuh dokumenter bareng. Kita nonton bareng. Gue sama Oleh nyeletuknya bentar doang. Masa yang ketanam sama dia bukan dokumenternya isinya apa? Celetukan gue sama Oleh doang. Itu Nggak, bodoh loh menurut gue gue. setuju Mole. Jadi waktu Fardi lagi madel minum-minum, berantem sama orang, gue bantu nasihatin karena bapaknya udah capek. Oh iya, pas zaman lu soalnya lu juga minum-minum sama berantem sama orang ya. Enggak, teh kan iya, kamu iya, mah, iya, gue iya. ngeliat Fardi lagi Tea time. berantem, iya lagi tea Cookies, time. cookies. Iya, gitu. Tadi ada yang ngasih sawer, isinya link Twitter, bisa dibuka nggak ya? Ini interviewnya sama Apa ya? Mungkin yang Pochettino kali ya? Iya. Tapi dikit kalau menurut gua itu kan cuma metode ya. Itu plus minus. Menurut gua ya gua balik ke statement gue yang di akhir adalah kalaupun dia masuk pasti ada seseorang yang ngerasa dirinya deserve masuk tapi nggak masuk juga. Jadi ya
Iyalah. Pasti kalau bukan Maguire Kalau gue bakal ada komen gue orang- atas Chalobah adalah pemanggilan yang aneh. Udah. Ya, gue juga Karena setuju, lu kehilangan seorang fullback, kenapa lu taruh seorang center back? Udah. Oh, oke, di sini udah dikasih linknya sama Kevin. Kita mau baca bareng-bareng ya. Oh, Rapija. Rafinya says he feels more affection from fans abroad than from the Brazilians. To be honest, I feel that it's different. But if I have to prove myself to someone, it's to myself, to my parents, to my wife, Iya. and to my son. Yang gue tanya bukan ininya, konteksnya. Berarti konteksnya kan performa di lawan Maroko kan? Harusnya ya. Ya, tapi aneh sih one game begitu. Ya, Brazilian, bro. Brazil ini menurut gue sama kayak Indo. Cintaannya terhadap Bukan sepak nyari bola kambing tuh, hitam. iya. Lu lihat kalau timnas habis main ada kambing hitam ntar. Pasti satu. Satu ada. Gitu. Kecuali menang. Ya, kalau menang nggak ada enggak karena lah. itu kambing Kalau hitam. menang kita ngehina orang lain aja. Enggak, belaga, king. Iya, belakang geng. Bagus. Enggak, Indo tuh sama MU tuh Nah, kadang menang aja, kadang menang nyari kambing hitam juga ada kok. ada Iya. juga ya tetap. Gitu. Karena kalau kambing hitam nggak ada, kita nyari kambing open yang enak. Ada lagi Sawer kalau nggak kita lanjut ke game lain. Kelas memang apa nih? Kelas memang Nugi. Fans Belanda Nugi ini. Thank you fans Belandaku. Itu Sama- enggak itu yang Saweria, itu yang media share yang tadi Fardi. Oh, Fardi. Iya. Oh, udahlah terlalu panjang ngomongin Fardi. Gue banyak cerita background story tentang Fardi. Lanjut ya ke match selanjutnya ya. Belum tuh Kevin. Kevin udah selain performa satu interview kan udah. Oh itu si Rapinya sih. Iya. Pak Ole itu Ariel. Oh ada. Gimana nih Pak Ole? Transfer window udah dibuka, tapi Chelsea masih adem ayem aja. Kita bilang klub-klub khususnya klub-klub yang nggak punya duit itu nyari thriftingan dari World Cup. Iya. Thriftingan nih diamond in the rough yang pemain-pemain yang nggak kelihatan ternyata bagus, harganya masih murah. Jadi banyak klub yang wait and see kalau World Cup. Baru Kedua, cover setelah itu ya. wait and see-nya juga injury biasanya ya. Biasanya kalau lo beli dia lagi main World Cup takutnya kenapa-napa gitu. Mendingan kelar World Cup dulu dia aman baru dibeli begitu. Betul. Gua yakin Itu guys. Chelsea left back ngincer siapa? Kalau nggak Grimaldo, Maxi Araujo. Iya. Uruguay. Nggak mungkin ini ya, nggak mungkin Luis Hall ya. Sama Carreras sorry 3. Iya. Luis Hall. Semua fans maunya Luis Hall tapi kayaknya Lo di interview Luis Hall bilang kan, gue nggak mau main sama, gue demen sama fansnya, gue demen sama klubnya. Cuman gue nggak demen sama manajemen yang masa dia ngomong gitu. kayak begitu. Oh Serius gitu. lu. Ngaco juga. Enggak ngasal, sumpah ngasal. Karena gue harus baca. Iya. Logikanya Ole udah tahu duluan. Tapi kayaknya feeling gue Carreras. Karena kalau lu lihat Carreras tuh dibeli bareng Xabi Alonso. Xabi Alonso masuk beli Carreras. Iya. Carreras selama Xabi Alonso 6 bulan main terus. Xabi Alonso kelar dia nggak main. Oh gue sampai Carreras gue Terus LB yang Jadi kayak yang gantiin Cucurella siapa? Lah, Carreras. Gantiin enggak Madridnya yang gantiin Cucurella siapa? Katanya Ada kalau yang- gue dengar katanya Fran Garcia sama Cucurella cukup. Oh. Tapi kalau Masa 3 ngapain lah? Carreras ke Chelsea Ada- sih, ada sakit Castilla hati kan? gue. Kan Garcia-nya mau dibuang katanya. Udah enggak di plannya Mourinho. Carreras tuh jagonya parah loh. Carreras Masa sih? jago parah. Yang mau diludahin Cucurella. Wah, lu bakal Gue jilat ludah Cucurella. sendiri. Jadi gue bakal Jilat jilat ludah. ludahnya Cucurella Cucurella yang karena ngeludahin ternyata kalau Carreras. kalau sampai akhirnya Carreras lebih bagus daripada Cucurella. Nah. Iya dong. Jadi ludahin Cucurella. Tapi dia kalau jatuh sendiri juga enak. Jatuh sendiri tapi bagus di tim dia sendiri. di tim dia. Jadi Ada 25 no ribu tadi. pressure. Siapa? Gil. Dari Jai-Jai. Jaya Okocha ya? Kapan membership? Pak? Membership Januari tengah sebelum liga mulai. Harusnya Oke, udah ya? iya. Januari. Januari Agustus maaf gue ulang. Membership Agustus tengah. Yap. 17-an deh, 17 Agustus ke atas tuh. Betul. Thank you ya udah sawer 25 Sebelum ribu liga Jay. mulai. Oke, match apa? Oh, ada. Halo abang-abang. Halo Betul, Sigit. Siapa yang punya teman Sigit dulu? Kayak semua orang mau teman sama Sigit ya. Enggak Nggak ada. Gue Sigit yang gue kenal cuman Black Amplifier. The Sigit. The Sigit. Oke. Udah semua Saweria ya berarti ya. Lanjut ke match selanjutnya masih di grup I. Justru Norwegia menang pasti 4-1 melawan Irak. Yang mana gol Irak cuma dicetak oleh Aiman Hussein sundulan dan juga 4 gol dan 2-nya itu Erling Haaland. Erling Haaland ini setiap debut dia selalu mencetak lebih dari 1 gol. Contoh, World Cup debut kemarin 2 gol. IPL debut 2 gol. UCL debut 3 gol dan Bundesliga 3 gol. Ini orang beast menurut saya. Satu-satunya pemain yang cetak gol lebih banyak daripada dia bermain. Iya, berapa permainan dan berapa gol gitu. Jadi dia 1, bukan satu-satunya sih, banyak. Dia Ada 1, Harry Kane. Iya, dia 1, Ronaldo. Iya. Dia golongan 1, Pele, Iya. Romario. Terus
Sampai Isya nih. Wayne Rooney. Ya, menurut lo game tadi pagi ya, jam 5 gamenya. Ini menurut gue cukup menarik karena Irak sebenarnya ngambil gigi juga, tapi selalu gagal dan akhirnya blunder kiper ya. Gol keduanya Haaland. Gue ya, intisari dari game ini ada 2. Ya. Yang pertama, tim-tim yang lu rasa golongannya golongan B atau C, jangan main kaki ke kaki. Jangan main belak di belakang. Udah South Africa udah dimakan, Iya. kena gitu. Kemarin si Irak kena lagi. Yang Dan Irak kedua, first Asian team yang kalah. ya akhirnya Jordan juga ya. Karena Jordan juga kalah. Gede juga kalahnya, iya. 3-1. Iya, perdebatan lu berdua malam itu. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Pas ngeliat bangun tidur, kalah. Iya. Terus yang kedua intisarinya adalah Norwegia benar-benar tahu kekuatan dia. Ya. Kekuatan dia itu bukan hanya Haaland. Ya. Kekuatan dia itu adalah postur. Tinggi besar. Itu berapa gol kemarin? 2 heading, 2 Haaland kan? 2 Haaland, satunya 2 heading, 2 Haaland. Bener. Satunya bukan dari satunya bukan bawah, Haaland, backnya. backnya. Tapi dari bawah ya? Bukan dari heading. Haaland tuh yang satu lagi dari bawah. Iya. Enggak. 2 dari Haaland, 2 dari heading, bener gak? Enggak, Haaland satu. Enggak, Haaland kan 2 gol. Iya. Nggak usah dihitung Haaland. dua heading. Dua benar Iya, Haaland nggak usah benar. dihitung. Gila. Dan menurut gue pinternya adalah ini yang nggak kepake sama pemain-pemain Arsenal lain. Odegaard ngasih dari corner. Bagus ternyata ya. Itu apa? Strength-nya itu doang, itu yang dipakai. Kata Arteta bagus lagi. Tapi udah nggak bisa corner musim depan. Cuman lo ngeliat bahasan juga beda tuh. halftime league yang ada yang sprinkle di 18 yard box. Iya. Kenapa sih harus dibahas-bahasain? Enggak, ada yang ngelik, ada yang bukan leak. Kalau dibahas-bahasain biar lo tau gak sih kalau di jalan. Ini daerah lu nggak ada kali ya. Kalau daerah gue, Kampung Melayu, dia tuh kalau misalnya depan rumah gue tuh kalau lagi panas banget cuaca, gue nyiram Disiram. air. Iya, banyak begitu. Biar Siram dingin, pakai air got. biar dingin. Hah? Padahal logikanya ya, nggak tahu ya. Logikanya, lo nyiram air di saat panas, itu penguapan lebih hangat jadinya. Kecuali air got bawa bapak, biasanya kaleng kongguan dibolong-bolongin set gitu. Nggak, logikanya gini, lo panas nih, aspal panas, lo kasih air, Nguap. hangat kan? Nggak nguap kalau di Gimana kalau nggak di- nguap? Nah, itu Fisika, juga itu lo juga- belajar fisika di Bapak-bapak mana juga emang nih? fisikawan, bapak-bapak Iya. komplek fisikawan hitungannya. Iya. Dia ngambil asapnya. Itu yang sprinkle-nya itu sempet error. Satu sprinkle yang di dekat kotak penalti, error nyala terus Spring. Sampai game mulai, sampai di halftime. sambil main bola. Jadi akhirnya diberhentiin. Akhirnya di sama staff itu langsung kayak gitu. Oh gitu. Pada woi gitu. Iya, pada kayak gitu. Shoot, akhirnya ambil plastik hitam ditutup, ambil karet. Kok plastik sistem mau ngapain? Ya kudu juga. Haji Memoriasu. Ke Basya dikit. Sorlot ditaruh di kanan. Ini kayak Brazil. Vini jadi nusanya. Sorlot agak nengah. Ini meta baru kah buat orang-orang yang nggak punya right winger? Gue nggak tahu apakah dia Sorlot ditaruh di Bentar. Sorot ditaruh di mana? Enggak, Dengerin dulu. Sorot masuk jadi inside forward, dari pinggir masuk ke dalam. Enggak, pertanyaan dia udah mulai bagus sekarang gue lihat. Hah? Enggak, bab nanyanya udah mulai Nilainya udah mulai ngeri-ngeri juga deh. pertanyaannya. Naik Tanya level, antara dia yang level. bagus atau Hamam, kita kan nggak tahu. Apa ada di talking point? Tidak ada vote mo Pama. Oh. Vote mo. Lanjut Basya pertanyaan saya. Talking point kita kan dikirim lagi nih, kenapa sih? Gue bete juga nih, kita nggak dapet talking point lagi hari ini. Lanjut Basya. Nah, apa namanya? Kalau kita, gue nggak tahu apakah itu bakal jadi sustainable bagi Norwegia akan selalu bermain seperti itu atau enggak. Tapi kalau kita ngeliat Irak tuh, kan emang posturnya juga tinggi-tinggi kan. Yap. Jadi mungkin Sorlot sama si Haaland tuh dipakai untuk tadi physical battle di boxnya si Irak. Ya. Jadi ini bagusnya Norway dia punya banyak solusi. Lo mau mainin 2 winger bisa juga. Lo mau mainin Sorlot yang main ke inside juga bisa. Lo main Odegaard sebagai nomor 10 belakangnya Sanderberg dan lain-lain juga bisa. Jadi ini siapa namanya? Norwegia ini benar-benar one to watch nih menurut gua. One to watch. The real Kuda hitam kuda juga. hitam tuh menurut gua. Betul. Ya. Dan gue ngerasa Ngomong. Udah. nggak bukan ada, gue beneran ada. Kuotanya habis gimana? Apa? Gue beneran ada. Gue nggak mau jadi devil advokat. Cuma menurut gue ini hal penting, gue pribadi. Gue ngerasa daripada gue gatel pala gue. Meta ini meta yang sering banget kepake menurut gue. Cuman kita nggak merhatiin seperti biasa. Yap. Sebagai winger tuh ada dua-duanya tuh punya peran yang berbeda. Tergantung dari timnya, gue ngerasa. Untuk di Arsenal, karena kita biasa nonton Arsenal, mungkin apalagi Headwatch, walaupun gagal sen ini.
winger dia tujuannya pasti yang kanan adalah lu overlap, lu bantu buat crossing. Tapi kalau di saat lo nonton City, harusnya lo sebagai fansnya, lo tahu di mana right wingnya itu pasti jadi inside forward. Yep. Selalu seperti Karena itu. itu 4-2-2-2 soalnya. Enggak, itu Enggak, kenapa? sebenarnya kan posisi dan peran. Iya. Iya. Posisinya right wing. Tapi perannya apa? Nah. Gini, kalau itu beda sama konteks negara juga konteks klub. Kalau klub itu Bedanya? pendekatannya taktikal, emang pengen seperti itu. Kalau negara, Negara juga taktikal. Kalau negara, kalau negara kapasitas availability pemain, enggak. ya logikanya Enggak lah, gitu, Karim. enggak lah. Menurut gue emang lo punya Sorloth, emang lo punya, maksudnya lo punya pemain-pemain ini. Kenapa lo nggak Mainin semua. mainin semua dengan kapasitas yang mereka punya kan. Beda kalau klub Bukan, emang keinginannya seperti itu. Ya lo punya Antoine Semenyo, kenapa nggak lo mainin semua? Maksudnya? Padahal lo punya Savinho tadinya. Lah, Maksudnya karena lo punya- Savinho-nya declining, beda dong. Enggak. Lah? Bukan seperti itu Nugi, karena Famos! Enggak. Asik debatnya asik. Berhenti. jadi berhenti kita kena Famos. Nah, kita kena Freddie Mercury begini agak berat. Benar tuh ya. Iya. Apa namanya? Karena di mana menurut gua winger menjadi inside forward, sama striker menjadi miring, itu pure taktikal yang kita udah ngelihat bertahun-tahun seperti itu. Sebenarnya kalau di lebih ke helikopter view sebenarnya Wais. sebenarnya Udah lama nih. apapun dengan taktikal yang ada di dunia saat ini itu semuanya juga bukan satu hal yang baru. Iya betul, iya. Mau dibilang meta apa enggak? Ini mau dibilang meta, ini udah kejadian Iya, terus-terusan. jadi, Iya. gue setuju. Cuman Jadi kita nggak setuju sama Nugi nih. nggak bukan maksudnya tapi menurut Meta gua- beda dong. nggak, Define meta dulu. Lo harus define metanya. Meta, Meta ini itu apa? adalah dipakai terus-terusan sama semuanya, dan itu meta yang berguna. Itu adalah meta. Meta itu adalah cara yang dimana itu paling work sekarang dan itu paling menghasilkan yang terbaik. Iya dong, itu meta. contoh, Iya kan, most iya, effective taktik soalnya kan. Iya. Most effective taktik. Available, iya betul. Most effective taktik, ya ada available-nya ya. Nah, untuk seperti itu, ini lo harus lihat apakah meta ini beneran semuanya pakai. Apakah kalau nggak pakai meta ini nggak works? Enggak, meta itu gue nanya. Most Bang, effective taktik available. Nggak bukan Gua nggak. tahu, bentar. Sebenarnya Dogi itu cuma nanya Dogi itu nanya di game tadi spesifik sebenarnya. Iya. Enggak, dibilang enggak, dia nggak bilang Enggak, gitu. apakah ini meta baru buat orang-orang yang nggak punya winger kanan kayak Brazil gitu? Kagak, lo bilang. Diganti loh sama dia. Lah, itu maksud gua. Tadi dibilang sama dia Itu loh. adalah meta Brazil sudah memakai itu dengan Vinicius di kanan jadi inside forward. Norway juga memakai itu dengan Sorloth jadi inside forward. Apakah ini menjadi meta baru? Ya iya berarti ya gue ngerti sebenarnya. Padahal itu nggak baru maksudnya. Ya, Maksudnya menurut itu gue nggak itu nggak baru. Ya, ya. Ya Menurut udah, gua itu agree itu disagree aja. nggak ada, itu agree harusnya. Iya. Makan timbang loh. Iya. Oke, ada sawernya lagi dari Grom Boys. Banyak. Ada link Twitter juga. Kita baca-baca dulu ya. Let's go, ini dari Ariel. Dia ngasih link Twitter tuh. Udah Ariel, atau doang Prama. Oh, link Twitter doang ya? Coba. link Twitter tuh Ariel. Sebelum kita lanjut ke fase grup selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke link Twitter lain-lainnya. Emang ada link Twitter lain? Gitu nonton. Basya mau nonton tuh soalnya. Dua Lipa. Sama juga. Dua Lipa. Mana Agil? Oke, ini transfer news dari Chelsea. Ini akun jangan pernah lu percaya. Mailspot paling nggak jelas. Transfer news ini paling nggak jelas. Setuju gua. Berita murahan semua ini nggak jelas deh. Sangat setuju. Kopet Kalau news ini udah kalau udah dia udah 433 lo jangan percaya. Iya, 433. Iya, 433. PA mah. Iya, udah terbaca lagi. Iya, Ya. iya. Enggak, 433. Guys, yang tadi ngasih tahu ini transfer lu news belum kena live. Indi Kaila lo. Oh iya. Lu belum kena Indi Yang Kaila. kuning-kuning pokoknya gini ya. Kan Enggak, kuning juga. enggak. 433 kuning. Kenapa trending Dodo? Ronaldo gitu kayak Dodo trending. Nomor 1 Bekasi. Kena apa di Bekasi? Musik lo. Next, ada lagi nggak? Anyway, kita udah satu Kavius. Maghrib nih, maghrib. Ayo. Iya, satu Kavius, nggak ada lagi. Kita satu Kavius, tap terus layarnya agar bisa menuju 1.500 sampai 2.400. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya. Ini penutup di review dan kita akan review preview. Ini menutup review dan akan menuju ke preview game nanti malam. Oke, ini ada Argentina yang menang 3-0 melalui sang GOAT Messi. 3 gol langsung diborong karena melihat Mbappe udah mau nyalip dia langsung dengar omongan Mbappe, ya deh, gue masih pantas di sini, gue bisa layak di sini untuk berdiri di panggung terbesar kontestasi 2 buah negara, gitu. Gimana menurut kalian? Gue cuma nanya satu aja yang menurut gue paling penting.
harusnya dia kartu merah apa enggak, itu aja dulu. Yang kaki. Udah, jangan ke situ dulu. Loh, sebelum kita puji dia. Oh, gue jujur, gue nggak nonton matchnya. Gue nggak nonton matchnya karena kita live sampai pagi jadi tidur. Kedua, sequence terjadinya hal-hal yang foto tersebut, gue belum lihat sequence-nya. Jadi gue harus lihat dulu, baru bisa menilai gitu. Tapi saya kalau based on the picture itu bisa jadi Itu merah. red card. Kalau dari Bisa picture tuh merah. Dari Red picture dan card, ya. Dari foto gambar kan merah. Cuman kita kan tahu terlalu banyak hal-hal kayak begini yang harusnya nggak Ya, merah iya, jadi. Iya. dia terlalu tidak konsisten. Dan kita selalu percaya sama wasit kok guys. Iya. Kalau gue ngelihat game ini ngedibang beberapa tebakan orang-orang. Yap. Ada dua ngedibang dua hal lah paling tidak. Yang pertama, narasi yang banyak di Grombol juga banyak sebenarnya. Apa tuh? Argentina nggak punya hausnya lagi. Oke, Nggak rasa punya lapar laparnya lagi. hilang. Gue udah ngomong, menang Copa back to back di tengah-tengahnya World Cup itu hunger, Ya. gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada hunger, ditunjukin di game ini, hungernya ada. Kedua, yang dibang adalah Messi udah nggak bisa perform kayak dua-dua. Golnya tiga-tiganya itu tiga tipe gol yang berbeda. Yang pertama itu screamer. Dia berani nge-shoot walaupun nggak selalu pojok dan kipernya bego. Yep. Oke? Yep. Karena udah ketepis masih masuk. Yang kedua itu pressing. Bola muntah. Dia responnya masih bagus. Yang ketiga itu the real golnya Messi. Flashing Venom. Itu Messi banget lah ya. Iya. Gol Itu pertama, mau siapa juga susah itu. gol pertama Tapisnya. STP, standar tapi pelan. Mm-mm. Gol kedua STP, standar tapi pressing. Gol ketiga STP, standar tapi pesi. Iya. Presisi. 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 Iya. Gitu. Jadi ini akhirnya menjadi hat-trick pertama Messi di World Cup ya. Betul. Dan dia memecah rekor orang yang paling tua hat-trick di umur 38 ya kalau 39. Enggak 39. 39. Dia- Dia beda 2 tahun sama Ronaldo. Ronaldo 41. Oh. Dia adalah setahu gue salah satu pemain yang ngegolin pasangan mudanya, ngegolin lagi pas sangat tuanya. Lo tau gak, sebelum pertandingan ini terjadi, lagi banyak di timeline apa? Messi sama Ochoa sama-sama main 6 World Cup, sama-sama gak pernah hat-trick. Dua-duanya. Subhanallah. Jadi bang langsung. Gila. Terus yang menarik, kita masuk ke dalam World Cup yang minggu putaran pertamanya kita anggap nggak seru. Sekarang kita masuk ke suatu hari di mana calon top scorernya udah ada Messi 3 gol, Mbappe 2 gol, Haaland 2 gol. Di situ ada langsung adu balap Jadi, ya gitu ya. Gue bisa bilang hati-hati ngejudge World Cup ini. Bisa jadi World Cup ini pecah. Ya sebenarnya gini, World Cup sebenarnya pecah, yang bikin gak pecah itu kan yang off the pitch ya sebenarnya kan. Benar. Hal-hal yang sifatnya Tapi off the Qatar pitch. juga off the pitch-nya awal-awal. Oh Nah, iya. kalau Qatar itu menurut gua Nggak, dalam gradasinya berbeda. tidak faktual Pak Ma. Nggak, tapi gini, ada narasi-narasi sumpah itu ada. Kalau itu faktual kayak orang susah masuk ke Oh iya, imigrasi, visa Iran di gitu-gitu, isolasi. tiba-tiba ada ular kobra ular Iya. berbisa di campnya Jerman. Tapi gini lah, kalau dari pelajaran gue dari Qatar, di Qatar juga ada tutup mulut lah, inilah, itulah gitu kan. Tapi berjalannya kompetisi, lama-lama semua fokus ke sepak bolanya menurut gue. Iya. Gitu. Karena nggak bisa dipungkirin. Kita di awalnya pasti kita lo kenapa begini, cuman di akhirnya tujuan kita satu, kita tuh pengen enjoy sama bola. Iya. Kita Dan ternyata di menarik banget hari ini gitu. Sama gamenya, Iya. ujung-ujungnya gamenya. Semenarik apa gamenya buat nutupin berita yang ada di off the pitch. Gitu. Tapi agak lucu ya muka kiper si Luka Zidane. Anaknya Zidane. Ganteng Iya. ya. Anaknya Zidane. Dan Iya, ini anaknya Zidane. Zinedine. Iya. Zinedine Zidane. anak kedua kalau Katanya nggak salah. bapaknya katanya sumpah mukanya. Sumpah lah golnya begitu, menurut gue dia yang kalau nggak salah yang di flag ke tangan bisa masuk itu harusnya dia Udah bisa. gue masukin ke Aljazair bukan Prancis. Iya, Begini. Kan? Ali mandi Ali ya. Ali mandi ya. Oh namanya mandi. Sampingnya mandi namanya iya. Tapi kalau Argentina menurut gue tadi menurut gue top 2 yang sangat berpotensi juara kan kalau kita main gameplay Argentina sama Spanyol. Ya. Di bawah nomor 3-nya menurut gue Perancis, baru 4-5-nya Inggris. Itu kalau gue. Nah, ini Spanyol di luar konteks kemarin ya. Nah, Argen menurut gue tadi udah autopilot banget tuh. Bahkan lu cabut keluarin Messi pun tadi, lu main Alvarez, lu main ini Kopas, begitu deh. Cuma mungkin nggak lu nggak bisa lihat magisnya Messi, tapi secara gameplay itu bakal begitu. Nah, gue sedikit gue setuju dengan poin lo. Cuman ada di match kemarin yang gue sedikit kayak ini ada yang masalah sama Argentina. Apa? Itu kemarin tuh Messi show. Lu ngelihat Messi tiba-tiba di defensive line
nggak lama di depan. Gue kayak ngelihat Messi 2014. Gue kayak ngeliat Messi 2022. Gue kayak ngeliat Modric 2018. Dimana Messi itu masih pengen ngebangkitin semangat teman-temannya. Dia kayak ngasih tahu kalau gue masih bisa, lo masih bisa. Mungkin di saat majunya ke depan, pemain-pemainnya akhirnya pada maju. Pemain-pemainnya akhirnya pada apa? Oke nih, kita harus step up lagi. Cuman di match kemarin gue ngerasa itu match Messi. Kan makanya gue bilang daya jualnya kunci kesuksesannya Argentina 2022 itu benar-benar hal yang mahal di sepak bola. Apakah itu? Itu guyup. Guyupnya skuad Argentina. Kayak gerombol. Bener nggak? Guyup. Dan itu yang nggak ada di Portugal. Gue kenapa orang Portugal juara dunia, bro? Gue nggak ngeliat itu. Guyupnya tuh beda. Kalau di gerombol Pama, Mohon maaf, guyup itu apa? guyup tuh Solid. gemah Solid. Nanya beneran, iya, gue ngerti. Solid. Tongkrongan. Yang betul guyuban, paguyuban, berarti Gini, pasukan. Gini, Iya, Oh, iya. paguyuban itu perkumpulan orang yang saling memahami, kompak, itu paguyuban. kenapa gerombol bisa jadi the best channel sepak bola? Karena kita guyup Iya. oleh Messi. Kita udah De Paul sama kawan-kawannya. Jadi jadilah Sandro Martinez. Rodrigo De Paul. Nah, balik lagi ke tadi. Saliba. Menurut gua, Karena Sobia. lu setuju gak? Menurut gua nggak ngeliatnya dari Portugal. Nah itu setuju. Ini hal-hal yang tidak ada di atas kertas ya. Ya. Iya. Di atas kertas ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Yes. pemain-pemain hebat lah di sana. Iya. Ngerti nggak sih? Tapi ini yang nggak ada di atas kertas. Nah itu makanya menarik, kita lihat nanti malam kan. Kalau nanti malam ternyata Portugal bisa nge-show suatu hal yang berbeda dari yang kita ekspektasikan, ya kita mungkin bisa di next review preview bisa masukin Portugal untuk juara. Cuman kalau ntar malam dia masih begitu ya. Tapi Gerombol sebenarnya lebih milih Portugal loh. Kenapa tuh Pama? Gue Cristiano-nya, dia Bruno-nya. Bener. Suka gitu kan? Heeh. Ada yang guyup sama gue, lu ngapain sih gitu-gitu sama dia? Iya. Gue juga jago kok. Iya, tapi guyup. Iya, Betul. iya kan? Dia ada Bruno-nya. Bisa juga, bisa juga. Diogo Costa gimana? Berarti kita dibilang Otamendi banget. Lu tua banget. Belum gua Ali Romero. betang apa ubanan. Oh. Dan kita mau coba masuk. Katanya guyup tuh rukun akur. Berarti salah paham gue ya? Gue di otak gue kok guyup tuh solid gitu. Guyup banget gitu. Sama aja. Nah, elunya mungkin salah. Ada yang satu yang langsung asobiak, lu langsung percaya sama kata-kata lu. Pemahaman lu guyup. Guyup ya kayak kita guyup solid. Iya solid kan? Iya, guyup. Iya. Ayo kita guyup yuk gitu. Iya. Coba gue cari apa arti guyup. Ngumpul juga bisa. Lanjut, gue cari apa arti kata guyup. Iya. Oh bersatu hati lah tuh. Berarti kan solid lah ya. Solid. Boleh dikatakan 1,2 solid kan? Pun bersatu hati 1,2 demi view. kehendak untuk hidup bersama. Iya. Iya, Solid betul lah, solid lah. Kalau Gerombol guyup. Guyup. 1,2 view, let's go. Atau Mantap. kita bikin second account ngobrol-ngobrolin non football. Kan udah kemarin sukses tuh. Guyup bol. Guyup bol. Guyup bol. Boleh. Bener. Iya. Namanya segmennya guyup bol. Iya. Wih, Otamendi kalau ngomong Otamendi. jago nih. Oh, Olise. tunjukin tatonya dong. Di sini Messi nangis ternyata Kaget gua. pas dia cetak gol. Dia ngomong Apa gini, itu tatonya? ditanya saat mencetak gol pertama nih, dia bilang saya menangis setelah gol pertama. Iya, tapi itu karena sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya sama sepak bola. Coba kita masuk ke dalam isi pikirannya seorang Ya nggak Lionel bisa. Messi. Harus ada Gimana ada konteksnya? Enggak, Messi ini lagi apa ya? harus ada clue, harus ada clue. Cluenya dia ngapain orang Gani? Lu kan bocil Bahasa Messi. itu guyup. Goblok. Sambil Goblok. Gan, si Messi kenapa nangis menurut lu, Gan? Oh dia ada Nggak tahu. gue tahu dia ada dia nggak ngasih tahu konteksnya apa, cuma dia bilang ada masalah Di luar sepak di luar bola. sepak bola. Berarti mungkin ya sifatnya Personal. Ya, good luck lah buat Messi. Itu saking Nggak jauh-jauh ya. Iya, apa? Tahu nggak jauh-jauh. apa? Ciwi. Bini. Iya. Jauh-jauh. Ya Allah, Lagi kok pengalaman banget ya. Nggak jauh-jauh deh. pasti. Lagi-lagi orang kan tergantung performa tuh dari kalau lagi berantem tuh tergantung. Tergantung Apa? tidurnya di Apa kamar. Nggak, tergantung tidur di kamar apalagi di sofa kan. gitu. Siapa tahu malam sebelumnya lagi diem-diem mana sama bininya. Iya. Lo lihat Topoira cerai sama bininya langsung knock out. Terbang. Hah? Langsung knock out. Hancur. Langsung kalah. Oh gitu. Ada banyaknya, Bro. Pep juga ya kemarin tahun lalu tuh Nah, Liverpool juara kan. Nah, jadi menurut gue ini beberapa faktor. Apakah jadi tapi Lewis Hamilton akhirnya sama Kim Kardashian langsung juara podium. 1 podium. Makanya Barack Obama kepilih jadi presiden Amerika gara-gara
Michelle Obama berarti perempuan terbaik adalah perempuan yang bisa menemani lelakinya sampai di titik teratas. Kayak lu masih belum. Emang Michelle. Jangan mat. Udah deh, kita sebelum preview kita sawer Ya, kita baca sawernya dulu. Mau 6:30 kita kelar. Ya, mau baca sawernya dulu sebelum preview. Let's go. Gil boleh? Gil. Nah, tidur madep tembok, paham dia. Tidur madep tembok, dipunggungin kalau bahasa gua. Dikena punggung. Kena punggung. Kena Kepung. punggung. Di sini ada keep it real. Dia ngomong menurut kalian permainan 45 di bawah apa nih Gil? Saya nggak bisa baca Gil. Apa sih? Keep it real emang apa? Gue baca komen ngakak banget. Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Apakah good? Pochettino apakah good kira-kira US bisa apa Gil? Bisa Melangkah melangkah sampai mana di Pildun ini? Oke, kalau dari gue menurut gue quarter dia masih bisa mentokin. Dia bisa A loh. Dia sementara di BKA. Iya. Tiernya ya. Iya. Gue Quarter masih bisa. BKA, menurut gua dia di A. Iya, bisa. Tapi dia soalnya yang bergantung dengan taktik. Dia nggak bergantung dengan Iya, iya. Bisa quarter bisa. Iya. Yes. Betul. Kalau Karim sama setuju quarter. Kan tadi saya sudah bilang. Basya Suka nggak nyimak dia. Menurut saya dia sama sih quarter. quarter ya. Bisa. Oke, ada tadi lagi satu lagi Gil, OTW, BTW, Pama, goalkeepernya anaknya Zidane, ada foto Zidane, penampilan anaknya lagi pusing tuh dia. Kalau nggak bisa baca juga nih orang. Ada foto Zidane pusing lihat penampilan anaknya. Iya, tadi kan Basya udah ngomong. Iya. Gue yakin dalam pikiran dia, gue taruh dia di Algeria biar punya nama. Kalau di Iya. Prancis kan berat. Begini juga. Aljazair. Aja cair. Lanjut, Faila, Bang, abang-abang menurut kalian DP Depol Depol. masih layak gak untuk main Masih di Liga layak Top nggak? Eropa? Iya. Enggak. Kalau Liga Eropa enggak. Tapi Dia Tapi vibes-nya buat ya. tapi khusus buat di Argen dia jago. Di Argen dia pivotal banget. Iya. Vibes-nya ada dia. Dia tangan kanannya Messi dia. Lanjut, Ariel. ibarat Messi Luffy, De Paul tuh Zoro. Oh, itu link udah ya, udah semua ya. Tadi ada lagi nggak Gil? Tadi terakhir ada tuh Gil bunyi centring Gil. Siapa CB yang Pak Ole pengenin buat perkuat Chelsea season depan? CB Lacroix termasuk nggak tuh? kiri. Mungkin CB berkaki kanan kali ya. Siapakah itu? Tadi gue pengen Van Hecke sebenarnya. Tapi diambil. Iya, Spurs Van Hecke dari itu yang bagus dari Van Hecke itu progresif passnya bagus banget ya. Cuman Van buat playmaking. Hecke sisa 1 tahun 52 juta nggak ada yang ngomongin. Ederson 40 35 plus. Rim harga seri A Rim. Ini lu juga Rim. Lu Lu bandingin pemain Premier League sama pemain seri A. Romeo Lavia 58 juta dari Championship lo ambil. Apaan sih? Romeo Lavia. Kan Soton degradasi baru kita beli. Iya 58 juta lo ambil. Soton baru degradasi. Iya tetep aja 58 juta lo ambil. Anak Ada muda, kayak komplain. anak muda. Udah deh gila-gila Ederson udah capek. Main belum ya? Lo juga kebiasaan udah main langsung gue gila lo kebiasaan. Oke, makasih yang udah sabar. Kita lanjut ke preview pertandingan nanti malam di Lebaran Bola. Ini ada Portugal yang pressure besar sekali bagi satu pemain, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, Karena- harapan gue nih, Nok, mudah-mudahan dia nggak ngeliat sosmed. Ya dia pasti tahu lah Messi hat-trick ya. Iya. Tapi jangan sampai dia kena narasi kalau Mbappe udah 2, Haaland udah 2. Ini kan ada generasi gitu kan. Iya. Lu berapa? Nggak ada yang penalti nih, lu penalti nggak? Ngerti nggak sih gitu-gitu kan? Jangan sampai dia baca gitu-gituan. Kalau dia baca-baca gituan, Distraksi. error lagi palanya. Iya. Piers Morgan lagi akhirnya. Jangan baca-baca gitu-gituan. Tenang, Blank Dok. lagi, Blank lagi ntar. Lu tinggal 8 gol. Fokus aja, fokus Lu aja. cuman terpaut 8 gol dari top skor Messi dan malam ini kalau hat-trick sisa 5. Iya, fokus aja. Ini juga ngasih pressure hat-trick. Menang 3 poin buat Portugal, selesai. Udah. Kongo. Nggak usah Yang ngurusin penting gol. trofi, yang penting Nggak usah trofi. ngurusin gol. Nah, Udah. Lu kalau ngurusin Bisa. gol juga jatuhnya Kita bisa egosentris. kita bisa nggak double digit lah, maksud Ronaldo di World Cup nggak double digit. Ronaldo sudah menjadi GOAT. Dia nggak perlu jadi GOAT World Cup. Dia dapat pialanya aja udah. Gue setuju. Gue nggak pengen. Gue tuh lumayan bete dengan Messi hat-trick. Karena gue ngerasa Messi hat-trick sebelum Portugal main. Iya, Jadi, pressure-nya gila ya. Mau Portugal entar menang, mau Portugal entar, apalagi kalau Portugal kalah, pasti itu udah hancur lah. Cuma kalau Portugal menang dan Ronaldo nggak 2 gol, nggak 1 gol, headline Portugal menang udah nggak akan ada. Iya. Gue kan kebetulan Piala Dunia ini kan gue 3 tim kan, Apa tuh? Inggris, Portugal, Brazil. Waduh. Nah, Kok tim-tim apa? Brazil gak kena apa? Semua. Brazil gak kena apa? Gara-gara Ederson. Pinter dia. Lu pinter, Nok. Pama. Pinter lu.
Oh iya. Kenapa nggak Casemiro? Iya. Kenapa nggak Martinelli? Kenapa nggak Gabriel? Iya. Gue Brazil karena satu hal. Gue asyik. Kedua, gue udah keburu beli Fenerbahce Roberto Carlos. Iya. Jadi mau nggak mau gue itu. Enggak, tapi gini, Ronaldo itu selalu kalau gini, Ronaldo ini kan selalu di kepala orang tuh gol terbanyak. Gol Champions League terbanyak, gol ini terbanyak. Tapi orang tetap menganggap Messi GOAT-nya. Nah, ini kayak menurut gue jadi kayak pukulan telak kalau tiba-tiba nih Messi juara Pildun, terus Messi ngelewatin jadi closer dan jadi top score. Terus udah jadinya bener-bener kayak pukulan, ibaratnya kalau di Smackdown tuh ngetap Ronaldo-nya udah kelar. Di UFC mah. Sekarang kan gini, lu tinggal dihadapkan sama dua pilihan, ya. Ngejar rekor individu atau fokus bawa Portugal nyentuh itu piala. Kita kan Ronaldo ya, individu. Enggak. Kalau gue Ronaldo, individu. Gue Ronaldo. Kalau Di kayak gitu kepala aja. dia begitu kan. Tapi iya sih di kepala dia kita bisa ngomong dia begitu. Enggak, di Ronaldo gue Dia yakin bocor halus. 20%. Bocor halus. Bocor halus. Ronaldo gue yakin. Kurang se-on dia. Kurang se-on bahasa pandit kurang se-on. Waktu dibikin kurang dikit tuh. Iya, kurang Enggak, se-on. gue yakin 2000% Ronaldo bakal fokus Portugal gimana pun caranya juara. Karena squad lo udah mega bintang. Walaupun pelatih lo ceremet menurut gue sampai sekarang. Gue yakin tujuan dia adalah gimana caranya dia Ya mudah-mudahan. bisa menang, Itu harapan gue. bisa juara. Dan Itu harapan gue. gue yakin ada kemungkinan besar Ronaldo gak masuk starting line apa harusnya. Enggak lah. Siapa yang mau main, Rim? Joe Kalau- Felix. Kagak. Setuju Felix. Nggak, tapi dia Ronaldo kayaknya main, 12 jam terakhir nih dia lagi duduk sama Bruno Fernandes. Ngapain? Lo maunya gimana? Please assist gue. Enggak gitu. Kalau gue enggak gitu. Gimana? Please assist gue. Dia tuh harus duduk berdua, makan malam, apa ngebir, nge-wine sampai jam 2 pagi berdua. Ngebir. Enggak, nih bangsa kita mau dibawa kemana? Udah gitu. Lu maunya gimana enaknya dah? Enaknya gimana? Iya. Lu bete sama gua, aku bete sama Iya, lu. begitu. Iya. Tengah-tengahnya. Gitu kan. Iya. Lu mau kita Mau ban kapten, gue kasih nih. Iya. Kalau mau, ya Lu kan? mau kita pukul-pukulan, kita berangkat nih. Iya. Iya. Gua timpa Nah, Ronaldo menurut gue nih. Iya. butuh banget dia berdua begitu. Dia ngomong gini sih, lo jangan nyimpen dong. Iya. Gitu. Lo ngomong depan muka gua. Lu nahan banget sih kayak Puyol. Iya, baru. Tiba-tiba Puyol datang. Dan ntar malam juga ada yang bakal carmuk juga. Siapa? Bernardo Silva karena baru sign sama Madrid karena resmi itu. Kayak kukur ya. Carmuk juga. Bakal carmuk Ronaldo. Ini legendnya Madrid, gue mau ke Madrid. Enggak lah. Jadi gue bakal gimana caranya gue juga ngasih Ronaldo supaya gue dicintai fans Real Madrid. Tapi Bernardo kayaknya main di RW. Di RW. Ronaldo RW. Iya toh. Ya emang lo udah lama gak nonton City kali ya? Iya. Iya. Enggak. Bernardo. Gua denger Ronaldo. Oh. Papa yang tahu. Ronaldo Oh, iya, RW iya. gitu. Bernardo. Bernardo iyalah. Kan tengahnya tapi- penuh. Nah gini, kalau Bernardo, Ya, trivia lagi. kalau Bernardo main di right wing, peran dia biasanya apa sih? Half wing. Apa itu half wing? Merepet. Hah? Merepet ke tengah. Setengah Gitu ya. sayap. Playmaking. Hmm. Udah dong. Iya, iya. Kan kita nonton, Pama. Bagus. Tapi kita gak ngebahas menurut gua Kongo. Kongo satu hal yang gue sangat tunggu adalah Aaron Kongo Wan-Bissaka. tuh udah siapa sih? Orang bisa. Enggak. Lu bukan jangan pemain. Karim enggak MU banget. Oh, iya. Bukan Gitu. pemain, gue sangat yes, betul banget Pak. Siapa emang ada? Ada yang begini. fans saya. Jadi fans saya itu adalah Enggak tahu. nah, jadi Gue ada kurang pop orangnya. Nah, gini. Ada presiden atau kementeriannya Kongo dulu. Dia itu yang benar-benar bawa revolutionaries Kongo. Oke. Dia cuman bertahan selama 7 bulan atau 9 bulan, gue lupa, menjadi Dijatuhin presiden. lagi. Bukan dijatuhin, dibunuh. Sampai ditembak parah-parah karena dia mencoba untuk merevolutionize Ada patungnya juga ya? Republik Kongo. Oke. Ada patungnya yang dia begini. Iya. Nah, itu ada Spirit, ada fans yang ngebawa spirit. ada fans yang ngebawa spirit itu Diberangkatin gratis. sepanjang match kayak pas di AFCON. Di AFCON dia sepanjang match begini. 90 menit. Gak gerak. Hatta lagi istirahat di situ. Dia begitu. Buat dia ngasih tahu spirit karena itu adalah true leader yang dia punya nama. Oh, iya keren. tahu. Keren. Iya. Keren. Dia kayak lagi tidur juga gini. Keren. Bangun gini. Maksudnya pas dia nggak dapet tiket, dia di luar nobar begitu. Oh iya, Iya, maksudnya karena- ada game yang dia nggak dapat tiket masuk, dia nonton di luar. Di luar pun dia tetap gitu ya. Dan dia diberangkatin sama Kongo. Diberangkatin buat nonton. Emang ya gini. Iya. Nah, sosok ini orang menurut gua sosok yang sangat pivotal. Lo kalau tahu sejarahnya dia benar-benar
Kongo dipegang sama dia 9 bulan menurut gue sangat revolutionize banget. Top. Gue orang yang lumayan mengerti kehidupan kalau Dan mereka. besok mulai match Indonesia, Nggak usah gila Kongo, Darin, gue tampol pak lo. Iya. kita lomba-lomba depan GBK begini. Sampai match habis. Jenderal Sudirman gitu. Ah, Turunkan tanganmu, Kapten. iya. Hah? Jaga Bonar. Oke. Sedikit overview pemain di Kongo tuh yang bagus, Wisa, Sadiki. Nawah Sadiki, Bisa Bisaka, Tuan Tuan Zebe. Zebe, Bemba ada Lil. Mbemba. Masuaku dulu West Ham. Masuaku West Ham. Masuaku. Dulu West Ham. Gila, Masuaku. lumayan. Lumayan oke lah. Tapi ya Portugal Portugal pasti tengahnya magrum-magruman. Kita lihat klinisnya nih, Dodo kalau jadi starting kan gitu. Tapi kalau Kita lihat hat-trick, aja. gue pingin tapi maksudnya gue pinginnya sih biar lebih pecah hat-trick sih. Ronaldo hat-trick. Jadi keren gitu. Hat-trick tapi gol ketiganya gol yang padahal numpang lewat serepet. Iya. Tapi Amadnya dibilang atau, itu gol. atau kena dia. punggung gitu ya. Iya kayak dibilang itu gol gue. Gol pencet, Atau gol pencet. kayak gol siapa sih kemana ada yang header kena pala temennya siapa ya? Itu Jepang. Jepang. Oh Jepang ya kayak gitu. Iya. Jadi si Ruben Neves masuk heading Jebret. udah last minute nih jebret kena sini Ronaldo tak gol nah begitu. Ruben. Dia klaim di situ. Itu antara skenario This is my my hat trick. itu antara skenario nya itu Kerja keras. atau last minute dia kayak Lukaku ngegolin tiba-tiba on goal. Iya. Gue juga pengen kayak gitu. Itu sakit hati. Itu juga pecah tuh. Lu selingkuhan Sarwenda. Tapi ini ya gue kasih tahu ya pelajaran hidup. Mau Ronaldo ini kan top of the top laki-laki bisa dibilang lah, ya kan? Setop-top lu kayak Ronaldo, kalau lu nggak bisa kontrol diri lu, orang akan ngehujat lu. Gua nggak pernah ngujat tuh. Kan lu beda. Lebih top Ronaldo atau Amrabat? Amrabat. Amrabat. Setelah kemarin sih Amrabat. Amrabat ya. Amrabat. Cuman Ronaldo di posisi Amrabat menurut gue lebih hebat. Oke, itu aja preview mengenai Portugal dan Kongo. Kita lanjut ke jam 2-nya nih. Ada Inggris akan menghadapi Kroasia. Ini tantangan langsung digeber. Tantangan pertama buat Thomas Tuchel di kontestasi terbesar pertamanya. Ngelawannya Kroasia yang notabene udah bukan underdog lagi juga kayak Jepang. S Dan juga Kroasia dan juga udah S lah kategorinya di situ. Lo melihat sebagaimana kacamata seorang fans England di match ini, lo bilang seri tadi. Gue bilang seri 0-0 akan menjadi game yang boring. Inggris akan sangat rapat, terstruktur, organize, tapi susah cetak peluang. Oke. Gue setuju boring, tapi siapapun yang masuk jadi pengganti yang bakal nyetak gol. Eze Madueke. Maksud lo itu kan? Gak harus itu. Jujur. Nah, Jujur. ngomong itu, saya kan belum berbicara soal Eze di sini ya. Karena saya dengar nih semenjak saya absen nih pada suka ngegibahin Eze di sini ya. Nggak pernah mas. Sebenarnya gini loh, Iya. awalnya salah kita. Eze nggak salah apa-apa, kita bully. Tapi akhirnya salah dia kagak gol Lawan di Best. penalti shot out, iya kan? Jadi bukan salah kita Nah, intinya. sama kayak gitu kadang dia suka mendukung haters ngapain kamu diiniin. Nah. Tapi ya udahlah, udah enggak. Tapi kalau ngomongin Eze sebenarnya gue punya point of view ya. Ini agak sedikit stretch, tapi nggak stretch banget sih ya. 3-4 menit. Gue ngerasa lu semua masih di pikiran sama nggak? Itu nggak justify. Apa tuh? Kenapa tuh? Nggak, menurut lu apakah pemanggilan Eze itu layak apa enggak? Atau kemarin cuman ya banter? Sebelum ada gua ambil. bagian Enggak, tapi gue 20% banter, 80% menurut gue enggak. Nggak layak. Iya. Menurut gua itu sangat layak karena bukan sangat layak sih. Sebenarnya ada 3 pemain yang bisa kalau Eze ini keluar dia bisa masuk. Cole Palmer, Morgan Gibbs White sama Phil Foden kan. Tapi gua ngerasa Gibbs White itu role-nya udah ada di Rodgers sama Bellingham. Ya pemain tipikal yang bisa masuk ke box, bukan flare gitu loh. Paham. Gue paham maksud lo. Ngerti kan? Berarti lu menyisakan Palmer dan Foden. Hmm. Gue juga mau kalau ngomongin pangkat, Palmer tuh karena final Euro kemarin dia punya sedikit inilah keunggulan. Tapi satu hal yang menurut gue kenapa Eze itu dipanggil, ada beberapa faktor. Yang pertama, kita bicara soal Eze ini faktor pelatih ya Tuchel. Selama dia di training camp, menurut gue di antara 3 pemain tadi, Eze itu excel di antara semuanya. Gue lihat video latihannya, emang agak caper di sini. Gue Gue lihat video latihan dia sama Madueke berdua. Dan gak cuma latihan, ketika di lapangan pun Eze pun lebih perform daripada Palmer Oke. dan Foden dan Gibbs White. Jadi itu ketika itu terjadi maka point of view pelatih itu
oh ini orang cocok sama gue nih. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa pungkirin lah, ketika tim lu juara itu ada ekstra poin, extra poin. extra poin itu Bisa. bukan poin utama tapi itu ekstra poin ada. Bisa. Terus yang ketiga, lingkungan. Kita tahu Tuchel itu rapi, organize, disiplin. Eze masuk Arsenal itu pemain ugal-ugalan. Sempet habis lawan Villa kita ke comeback tuh away, dia dicadangin sama Arteta 2-3 bulan. Habis itu dia main lagi jadi starter, jadi orang yang berbeda. Eze yang tadinya cuma bagus di on the ball, off the ball-nya menurut gua bukan, justru malah baik, improve. Semenjak dia digembleng 2 bulan gak jadi starter itu, sangat improve. Nah, ketika nanti Eze masuk sebagai subs, Tuchel nggak usah mikirin, oh gue ada pemain satu masuk yang bisa ngasih momen clutch, tapi nggak perlu mikirin, oh ada organisasi yang dikorbankan lah. Karena Eze ini udah familiar dengan sistem sama Arteta. Lo main defensif bisa, lo main bisa, ini bisa. Momen clutch, Palmer pun punya. Tapi kalau ngomongin Eze, kita nggak cuma bisa ngomongin Arsenal doang. Final FA Cup lawan City, momen clutch siapa yang golin? Eze. Final apa? FA Cup pas di Palace. Palace sudah kan Enggak, bukan intinya, enggak, bukan. Poinnya adalah di momen penting Eze itu bisa kontribut. Berikut juga Palmer. Cuman faktor Chelsea dan di training camp dan di ininya itu yang ngebuat Palmer tuh nggak masuk dibanding Eze menurut gue. Gua ngerasa Itu maksud gue ya. Kalau Warlock sana tuh lebih banyak, mereka ngerasa mungkin karena gol Palmer yang sangat krusial di final ya. Lagi clutch moment nih. Nah itu ya. Clutch momennya Palmer tuh di tiga tempat ya, di Chelsea, di Inggris dan di City, bukan cuma di. Ya setuju itu. Di City dia 2 game, di 2 game. Tahu nggak? Di Chelsea. Maksudnya tadi Chelsea apa? Kan bukan, kalau Eze kan dia bilang Arsenal dan Palace. Oke. Palmer itu Chelsea ya, clutch. City clutch, Inggris clutch. Lu City ngerti yang nggak? mana ya? Yang mana, Dok? Coba makanya tadi gue mau nanya ke dia. Iya, City yang mana, Clutch Dok? Palmer. Ada. Mana? Asis. Enggak. Gol. Super Cup. Oh, Super Cup, iya Iya. benar. Sama Community Shield. Iya. Nah ini gua Nah, Warlock sana, mau fans Chelsea, mau non Chelsea, itu menyayangkan. Mungkin karena efek golnya Palmer di final yang ya cukup luar biasa lah golnya. Menyayangkan bahwa gini, mereka paham kata Warlock sana. Kita paham Palmer lagi nggak on his best season gitu, ngerti sih? Hancur lah season, ngerti nggak sih? Tapi di menit-menit 70, 60, menit yang sangat penting, mereka ngerasa Palmer tuh lebih menjanjikan daripada Eze. Gitu. Oh kalau itu gue setuju Palmer punya extra point. Tapi gue bilang tadi, ini bukan POV gue sebagai Iya, ini Tuchel Arsenal ya. kan? Iya. Ini gue justru lagi mencoba gue masuk ke kepala Tuchel. Kenapa Eze bukan Palmer gitu? Ya menurut gue ya faktor tadi. Pertama faktor ketika Tuchel udah take over Inggris, latihan, terus friendly match, Eze ini lebih perform dibandingkan Palmer dan Foden. Itu fakta. Palmer terakhir game lawan Jepang tuh mainnya blunder, mainnya jelek, nggak rapi, off the ball jelek, on the ball jelek di match itu. In the end, lu mau sejago apapun, lu harus nge-please pelatih lu dong. Itu POV, apalagi Tuchel itu seorang yang disiplin, terorganisir. Maguire aja sampai nggak masuk, gitu loh. Padahal kita tahu experience Maguire kayak gimana kan di Inggris. Jadi kalau kita masuk pelatih Tuchel begitu, bukan POV gue. Gue ngerasa, gue coba develop sedikit. Gue nggak ngerasa Palmer adalah orang yang pas, Eze orang yang pas. Gue bingung kenapa diem aja. Padahal menurut gue Foden adalah orang yang pas untuk masuk. Justru Foden paling jelek di Inggris. Foden Paling Di jelek Inggris paling Enggak jelek. dong. Foden enggak lah. Gue boleh lanjutin? Boleh, silakan. Boleh dikasih? Boleh Atau gue udah kelar di sini? Gak apa? Boleh gue lanjutin? Boleh gue kasih tahu dong, sedikit dong. Menurut gue pribadi, gue sedikit pakai data aja. Gue males kalau kita ini opini gue. Untuk kipas, progressive pass, for carrying the ball, itu yang pegang Foden semua. Dalam konteks apa? Apa? Data itu kan pasti ada konteks. Season ini? Di liga, di Season ini full. Di mana di liga? Di liga full. Kan ini ngomongin Inggris. Kalau iya enggak kan, maksudnya gue ngasih konteks kenapa menurut gue Foden lebih layak dibanding Eze kan. Maksudnya gue ngelihat, gue pakai parameter di mana lu season ini mainnya kayak gimana sih, kayak gitu dong. Gue ngerasa untuk super sub gue lebih prefer si Foden. Kenapa? Karena progresif pass yang bisa dibawa,
Gue ngerasa Menitnya berapa, Rim? apa? Menit di musim ini? Eze 2100, Foden 2300. Oh, lu back Foden mainnya. Nah, ayo. Oke. Nah, terus kalau seperti itu dilihat carrying the ball-nya. Tapi gini, kontekstual nggak data-data yang lo bawa sama konsep kita lagi nyari daripada 3 tadi pemain paling clutch. Oh, kalau pemain paling kelas, gue setuju Palmer. Enggak bukan si Foden ini. Oh enggak, kalau pemain paling kelas Palmer. Keduanya Kipas Enggak, ya. ngomongin pemain paling clutch. Loh, Data-data lo nih connect nggak ke Kipas. konteks pemain paling clutch? Kipas itu apa? Kipas kan passing yang membuat peluang, yang menjadikan peluang. Passing yang membuat passing setelah itu assist. Iya. Itu clutch dong. Gimana caranya lu bisa ngasih Bukan nyari clutch space itu enggak. Enggak, tapi sebenarnya kita Clutch itu define clutch enggak, tapi dulu yang lah. gitu. Iya. Enggak, Clutch tadi itu momen penting. Clutch itu bisa kita Rem, jabarin. tadi itu ketika gue bahas clutch itu sebenarnya cuma satu komponen ya. Gue nggak mau terpaku di clutchnya sebenarnya. Tadi makanya gue jabarin kan. Iya. POV Tuchel, faktor Arsenal juara tuh pasti extra point Itu gue setuju di situ. Terus kita ngomongin POV di latihan, kita lihat POV di training, di friendly match. Nah, baru satu variabel lainnya adalah clutch. Nah, kebetulan sebenarnya kalau kita ngomongin di ranah klub, 3 pemain ini ada. Tapi kalau ngomong di negara, Foden ini bapuk banget di negara. Jadi kan menyisakan Palmer sama Eze. betul. Nah, tergantung Mungkin. POV Tuchel ini gimana? Kalau Tuchel main bagusan pemain mana sih? Itu pasti Palmer. Ya. Tapi masalahnya Tuchel orang yang pragmatis. Dia akan ngeliat apa yang gue lihat di depan mata gue. Masalah di depan mata gue, latihan, friendly match, dan kondisi klub juga yang lebih ini menurut dia Eze. Gitu loh. Gak kenapa gue nekenin clutch kalau Gitu. gue, karena kita tahu 3 pemain ini nggak akan henti. Oh betul ya. Iya kan? Heeh. Nah, hal yang perlu dari konsep permainan Tuchel yang begitu robotik dan ini, mereka tuh butuh pemain-pemain yang punya clutch, bisa ngasih clutch moment. Makanya konsep gue tuh kalau Palmer kan kayak di final. Lo stuck, masukin dia, jebret. Makanya konstruksi gue tuh clutch player, ngerti gak sih lo? Data-data yang lo kasih itu tidak menggambarkan seorang clutch player. Karena apa? Good player belum tentu clutch player. Tapi menurut gua kita nggak bisa pakai parameter cuman clutch doang. Ya, makanya Kalau tadi- walaupun pemain, gue setuju sama Basya, pemain tuh menurut gua nggak cuma kita lihat dari clutchnya untuk main di second half. Di second half lo butuh pemain buat carry, lo butuh pemain buat ngasih pas-pas Iya, bagus. Dimana Eze lebih bagus clutch di bagian negaranya. Gua ngerti kenapa Eze dipanggil. Palmer lebih secara overall emang lebih clutch. Itu Iya. gue perlu akuin. bukan apalagi dengan juara Premier League menurut gua Juga extra itu point. poin plus. Poin plus. Nggak bisa dipungkiri, Iya. itu poin plus. Nah, kalau masuk Untuk Palmer mungkin apa yang udah pernah dia bawa ke Inggrisnya itu bisa masuk. Untuk Foden, apa yang di season ini gue ngerasa season ini dia lebih bagus dibanding tiga-tiganya. Dibanding itu bertiga, Foden yang paling bagus. Cuman kenapa? Cuman ya Foden nggak kelihatan, Foden nggak diomongin. Gue ngerasa di situ. Tiga-tiganya menurut gue pas. karena gini lah, kita tahu kan tuh Inggris ini pernah talent poolnya dipanggil tuh 50 orang kan. Nah, ini tuh bukan kayak negara kayak Norway yang oke, lu paling bagus kita comot jadi starting. Tapi ini tuh terlalu banyak talent pool. Jadi penilaian seorang pelatih itu lebih detail. Jadi bukan cuma lu cuma assemble kayak Avenger gitu loh. Lu assemble 24 pemain terbaik. Tapi lu assemble tim yang menurut dia on and off the pitch dan lain-lain tuh bisa ngebawa si Inggris ini juara. Nah, apakah sebenarnya kan balik lagi, apakah ini works apa enggak? Kan tergantung hasilnya nanti. Karena Inggris kan sukses apa gagalnya juara atau enggak kan? Final udah sering. Kalau dia nggak juara, dia gagal gitu loh. Betul. Baru kita bisa bilang motif tuh harusnya ini. Cuma sekarang ya kita harus masuk sedikit ke point of view tuh ke. Tadi ada komen soal Madueke, jujur kalau Madueke ya. Seharusnya di slot itu kan Mason Greenwood. Kalau kita ngomongin secara garis besar ya. Oh iya sih. Harusnya Mason Greenwood. Betul, harusnya masang Greenwood. Dan kalau nggak Greenwood ya Bowen. Bowen. Nah sekarang gua Rim gimana sih Rim ini per 90-nya kalah semua sama Palmer, Foden. Bandingin sama Eze ini. Enggak. Lo kan bilang Foden terbaik, kalahin dulu aja sama Palmer baru Eze. Kalah semua per 90-nya sama Palmer. Ayo. Nah, Gua apa nggak gue Foto bela? gue editan. Apa gimana sih? Gus Kauka. Ya udah deh. Udah, Ayo. lanjut bahasa itu. nah, perihal Ya enggak ini per 90-nya, itu per 90 bukan? Per 90. Enggak ini season ini lawan AZ tapi ya. Gamenya 3-3. Oh lu enggak ada Palmer di situ. Nggak ada Palmer. Nah, tadi per Real Madrid kayak gini. Dia tahu kenapa juga Palmer Foden itu juga nggak dipanggil dibandingkan yang lain karena kan Tuchel juga bilang, gue nggak mau terlalu maksain satu posisi itu terlalu rame, ya kan? Kenapa Madueke dibandingkan Bowen? Karena Tuchel mau mainin yang
pure benar winger yang benar pure winger. Out and out winger. Out winger itu profilnya di Madueke. Sebenarnya ada Rio Ngumoha, ya kan? Cuma Rio Ngumoha mungkin terlalu muda dan Bukan dari kanan. awal di awal diproyeksikan itu emang buat latihan, buat di prepare untuk next stage kan. Cuma kalaupun ada satu pemain yang mungkin bisa ngalahin Madueke, gue perlu akui itu Rio Ngumoha. Karena Bowen itu lebih ke inside forward kan. Ujung-ujungnya lu ngegantiin Ivan Toney, Tapi bukan winger gitu loh. betul. Cuman Bowen itu gue ngerasa dia tuh bisa dua-duanya. Dia bisa inside forward dan dia bisa menjadi pure winger. Gue Nggak, ngerasa pure dia winger nggak bisa deh. bisa. Dia nggak pernah main Terus faktor ini guys. Berkali-kali di West apa Ham. sih? One on one di garis gitu. Terus Bukan faktor bukan tipe faktor dia. lagi. Dia tuh apa sebutannya? Winger dulu yang dimana lari sampai depan umpan. Oh Itu iya, Bowen. Apa kalau sebenarnya? transisi gitu, Iya. overlapping apa ya paham gue. Tapi konstruksi berpikirnya Tuchel ini bermain possession base. Lo butuh winger yang terisolasi di pinggir, yang bisa 1-1, kalau bisa 1-2 gitu loh. Dan Bowen bukan pemain tersebut. Ya, lebih cocok Madueke. Dan satu faktor lagi, Saka ini nggak fit. Bahkan Saka tuh sampai sekarang secara Tapi dari medis penjelasannya Basya yang Iya. masuk akal, gue tambah pesimis sama Inggris. Gitu. Lo optimis gak sama Eze sama Madueke ini pemilihan yang tepat? Oke ini dari Kalau semua Eze dari gua- semua dasar berpikirnya Tuchel yang lo coba jabarin. Hmm. Kalau dari POV lo pribadi, worst gak nih orang? Eze gue masih pede works kalau Eze sebagai subs, tapi kalau Madueke gue masih ada tanda tanya ya. Cuman baik lagi mungkin kenapa dia nggak mau kombinasiin Madueke sama Saka sama Bowen karena tadi Saka tuh nggak fit, bahkan sampai sekarang tuh Saka masih belum bisa bermain 90 menit dan makanya gue nggak kaget kalau ntar malam dia nggak starting. Dia Achilles itu masih kena. Madueke. Berarti yang siapa? main. Madueke. Nah lah. makanya dengan karena Sakanya nggak fit, otomatis lo harus ngebawa satu yang sama dong. Oh, gue berharap sama Madueke ya Allah. Yang itu tuh. Atau Roger di kanan. Itu balik lagi ke perdebatan minggu lalu. Jadi ya Oh, jadi kanan. ya begitulah. Hey. Dinamika di Inggris begitu. Dua game. Gue yakin kalau Saka fit ya. Kalau Saka fit, gue yakin di bawah Bowen. Oke. Kita mau overview sedikit Kroasia boleh? Deh. Ada nama-nama perlu nggak perlu? Ya, kita Overview tahu lah dari Kroasia. Kroasia. Kovacic, Guardiola gitu-gitu ya Ya, kita tahu lah. mereka pasti nyoba gigit lah intinya. Oke. Cuman prediksi gua Gue 0-0. Inggris pasti 2 gol. Enggak, gue 0-0. Tapi menang. Inggris antara 2-1 atau 2-0. Gue 0-0. 2 gol. Pegang omongan gua antara 2-1 atau 2-0 Inggris. Basya. Gue 0-0 sampai ada subs masuk antara Rashford atau siapapun yang masuk. Rashford starting map. Enggak Gordon katanya. Ya kalau siapapun yang masuk lah, itu bisa ngasih gol. Berantem sumpah. Bisa gol ini. Oke, sebelum Kiri kita tutup. Gordon kanan Madueke. Gila. Ya udah, ntar. Pantes gua gak beli tuh jersey. Kita tunggu aja nanti Thomas Tuchel meramu taktik yang akan dilakukan seperti apa. Kita baca Saweria dulu sebelum akhirnya kita tutup. Ini dari Samuan. Dia bilang menurut kalian gimana duel antara apa nih? Duel antara apa nih Gil? Di antara Kukurea dengan Vini di Madrid. Duet berarti. Gimana Pak Ama? Vini akhirnya punya apa ya? Punya winger yang serba bisa. Winger, fullback yang serba bisa. Bener. Gak usah nyolek. Gak usah nyolek. Lo mau main, Jelek tuh bawah, bisa kelihatan di sini. lo mau overlapping bisa, lo mau underlapping bisa, lo mau taruh dia lebih ke center bisa gitu. Jadi variasi bermainannya Mourinho ntar nambah gitu. Walaupun gue tahu Carreras punya atribut itu juga. Carreras Tapi malah- pada kematangannya Kukurela jauh lebih matang. Oke, kita lanjut ke Saweria selanjutnya dari Santiago Munes. Setuju nggak kalau Palmer Sering lama pegang bola, muter-muter dibanding Eze yang lebih direct. Yang lebih direct. Yang lebih direct. Jadi makanya kenapa Eze dipanggil dibanding Palmer. Itu dia itu maksud dari bisa pas jadi, ngomong gitu. bisa jadi. Tadi gue baca, ya jadi. make sense. Dream signing Pak Ole buat Chelsea di musim depan siapa aja Pak Ole? Tuh ada gue nggak mau baca Sawer dulu, gue mau baca yang komen. Masuk akal sih. Tuchel itu lebih banyak nonton pertandingan Chelsea, pasti ada sesuatu di Palmer yang makanya nggak dipanggil. Kan lo tau Palmer kan pengen banget bola. Iya. Dia ngejar bola kemana? Yang dimana di Southgate works, mungkin di Tuchel enggak. Di Southgate juga dia kan nggak pernah jadi starter. Bayangin Southgate aja nggak mandang dia. Gimana Tuchel? Gitu ya Rim. Iya. Oke. Selanjutnya Ole signing capek. Paole di Chelsea di musim depan di setiap posisinya dari Ariel. Siapa ini yang dibutuhkan? Iya, setiap ini dibutuhkan. Nah, Dream signing gue Carreras. back right back RCB 1, Hmm. iya kan. Left backnya siapa aja deh yang bagus, mau Maxi Araujo, mau Carreras, yang paling Xabi Alonso suka dah. Ya. Striker 1, striker gue pengen Osimhen sih sebenarnya. Osimhen. Banget. Ini Nanda ngomong Inggris 1-0 aja. Oke, Bang Nanda. Loki, menurut kalian yang lahir di tahun 90-an. 2000-an awal lebih famous dan lebih harum namanya Ronaldo atau Michael Jackson? Ronaldo atau Kapan? CR7 atau Michael Jackson? Kapan?
famous itu kapan, sekarang apa dulu? Ini aja. Ya Ronaldo lah. Ronaldo. Ronaldo menurut gua OP anjing. OP parah. Iya, tapi kalau harum Michael Jackson. Michael Jackson Tuh gak ada pembencinya. Nutupnya Nggak Michael Jackson tuh gak ada haternya. sampai Ronaldo mau ada hater ya? dikasusin kayak gimana orang tuh sampai kayak lo apaan sih? Iya. Ini legend kita Lu bos. Iya. lu kan. Kalau Kayak Ronaldo lu masih- ke Oleh lah. Nggak, gua nggak kemana orang gua Ira kemarin debat kok. Sekali doang seumur hidup. Sering anjing. Lu nggak lihat. Lanjut. Ini Triono ngomong, menurut kalian Pochettino pelatih bagus kan? Kenapa dia gagal di UCL? Padahal banyak banget pemain bagus yang dia miliki waktu itu. Pochettino itu nggak bisa megang bintang. Betul. Dia cocoknya itu ngelatih anak-anak muda. Makanya di Chelsea works. Dia Dia bisa cocok jadiin itu- Palmer. Dia cocok itu 1 atau 2 orang, ayo gue jadiin yuk. Iya, sisanya, gitu. sisanya Dia nggak bisa, dia nggak bisa megang tim Works, gede. di Iya. Spurs, di sekarang USA. Oke, ada satu lagi, Messi the GOAT. BTW Pama goalkeeper anak udah ya. Berarti udah semua Saveria yang udah. Thank you semuanya. Ya. Nah, siapa KCB yang pengenin? Oh, selain Lacroix Van udah. Hecke tadi. Udah kan, Van semua. Hecke. Oh iya. Udah semua. Oke, rangkum sudah, usai sudah perjalanan kita menemani kalian. Mungkin kalian juga sambil makan nanti tadi nontonnya. Sampai ketemu di live reaction. Nanti Nanti kita akan ada- live reaction Portugal, Kongo dan juga England Inggris, melawan Kroasia. Kroasia. Ini kita nggak tidur demi kalian, demi menghibur kalian. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu lagi di beberapa jam selanjutnya. Nugi Nugget pamit. Oleh atas pamit. Karim pamit. Eze pamit. Pamit. Sampai ketemu di live reaction. Bye bye. Let's go. Let's go.